yang insya Allah temanya itu melanjutkan warisan pusaka leluhur. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang senantiasa memberikan fasilitasi ruang dan tempat serta seluruh jajaran tim. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor support yang senantiasa menemani kita dalam setiap sesi dialog. Pada kesempatan hari ini dialog akan dibawakan oleh Kakanda Insinyur Jajang Andi Abbas ST MT dan didampingi oleh moderator Andi Tenri Ulem. Namun sebelum kita memulai, saya persilahkan kepada Bapak Prof. Andi Halilintar Latif untuk memberikan sepatah kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, guru semangata. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam dialog budaya yang ke-14 ini, dan biasanya kita adakan dialog hari Kamis, sekarang kita mulai hari Sabtu. Nah, terima kasih kepada Tribun Timur, terima kasih Bapak Ibu yang bisa hadir, dan terima kasih terutama kepada narasumber Andi Jajang, Andi Abbas, dan moderator Andi Tenri Ulang yang sudah hadir di tengah kita. Nah, ini minggu lalu ini yang hari Kamis ini banyak yang ke-challenge, jadi banyak datang di sini, jadi agak kacau hari ini kita. Dan biasanya jam 4 sama jam 2, dan mungkin nanti akan nyusul. Jadi sekiranya itu saja pengantar saya, dan selamat kita berdiskusi, mendengarkan narasumber kita, dan tiap bulan ini harus ada anak muda yang bicara semuanya. Harusnya ada saran untuk semuanya itu anak muda yang bicara. Tapi kelihatannya masih banyak yang ragu-ragu. Ya. Masih banyak ragu-ragu. Terpaksa ya kita mix untuk beberapa ke depan ini kita campur ya, selang-seling. Begitulah, terima kasih guru semangata. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, selanjutnya marilah kita memasuki acara dialog budaya. Olehnya itu kami mempersilakan kepada Kakanda Insinyur Jajang Andi Abbas STMT untuk mengambil tempat di depan. Kemudian diikuti juga oleh moderator kita pada hari ini, Andi Tenri Ulang. Kami persilakan dengan hormat. Baik, sebelumnya selamat siang Kak Deng. Saya panggil apa ya Kak? Kakak atau Daeng? Oke, saya panggil Daeng saja ya Kak, supaya akrab sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, selamat siang semuanya menuju sore. Mohon maaf sebelumnya karena kegiatan kita ini tadi ada kendala teknis yang seharusnya kita laksanakan di jam 2,
ini Bapak kita laksanakan di pukul 3. Jadi itu permohonan maaf kami. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Halilintar bahwa kegiatan ini merupakan seri ke-14 dari dialog kebudayaan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga mitra, khususnya untuk membahas terkait dengan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan dengan tema besar yaitu meneguhkan kedaulatan budaya, melangkah bersama menuju Indonesia Emas. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas terkait dengan melanjutkan warisan pusaka leluhur. Di tengah-tengah kita sudah hadir kakak, mohon maaf sebelumnya, di tengah-tengah kita sudah hadir kakak Insinyur Jajang Andi Abbas STMT IPU. Beliau merupakan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep. Beliau juga pernah menjabat di Majelis Tinggi Lembaga Badik Celebes Indonesia. Beliau juga anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Beliau juga Dewan Agung Palasara, Wakil Ketua 1 DPW Majelis Adat Nusantara, dan juga Salewatang Kakaraingan Baloci. Beliau lahir di Ujung Pandang 25 Juni 1975 dan alumni S2 Arsitektur Unhas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena pada siang hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan warisan pusaka leluhur. Tentu berbicara tentang kebudayaan ini sangat panjang ya Kak, dan sangat luas cakupannya. Nah, pada siang kali ini kita mungkin akan lebih merujuk pada bagaimana tentang pusaka leluhur khususnya di Sulawesi Selatan. Kira-kira apa yang bisa Kakak jelaskan sebelum kita lanjut ke diskusi bersama teman-teman yang ada di sini. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tomalek Biku yang hadir, ada Puan Prof. Halilintar, ada Puan Si7, Puan Sila. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu adik-adikku sekalian. Ini ada yang dari Pangkep juga, teman dari Pangkep, ya, moderator. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat sehingga kita masih bersamai pada siang hari ini dalam rangka kegiatan dialog budaya yang rutinitas dilakukan yang sudah ke-14 kalinya Puan Prof ya, sudah 14 kalinya dilakukan. Baiklah, kenapa kami ini berinisiatif ya, kami ini karena saya banyak ya, ada pendiri di kebetulan saya organisasi punya lembaga Badik Celebes Indonesia yang memiliki kurang lebih 15 DPC se-Indonesia, ada di Jakarta, ada Jogja, ada di Kalimantan, Mempawah, ada di Manado, Sulawesi Selatan, kita ada beberapa ya. Kenapa kami mendirikan ini? Kami beranggapan bahwa nama Sulawesi itu sendiri sudah menandakan bahwa pusakanya orang Indonesia ada di Sulawesi, ya. Karena pertama dari segi material jelas, orang Jawa juga mencatat bahwa material untuk membuat pusaka-pusaka mereka itu didatangkan dan diimpor dari Sulawesi. Makanya mereka menamakan Sulawesi itu Sula, Pulau, Wesi itu besi, ya. Mengapa orang lain saja menghargai kita, kenapa kita tidak mempertahankan apa yang sudah ada dari dulu di kita sebagai sesuatu identitas. Saya selalu mengatakan kepada anak muda, kalau kamu kehilangan identitas, kamu tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita membedakan dengan orang lain? Kita harus beridentitas. Salah satu identitas yang melekat sama kita adalah senjata tajam atau badik itu sendiri. Itulah identitas. Jadi kapan-kapan kita tidak mengenal identitas kita, berarti kita tidak mampu pembeda terhadap yang lain. Ya, apalagi kita adalah pusatnya namanya peradaban besi. Ya, peradaban besi pusatnya di kita. Sehingga
kami mengajak beberapa teman-teman berhimpun dalam suatu organisasi. Kenapa itu Badik sebagai perekat? Karena kalau mereka sudah mencintai Badik, otomatis dia harus berbudaya. Dalam artian bertutur kata pertama, kemudian berpakaian kedua, kemudian bersosialisasi ketiga. Jadi ketika Badik itu melekat dirinya, dia otomatis akan mengeksplor jati dirinya. Minimal dia harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi dengan adanya pengenalan terhadap Badik ini secara tidak langsung, itu mengeksplor dirinya untuk dia berupaya mengetahui budaya kita. Jadi Badik itu adalah perekat, artinya pemancing, pemicu. Kenapa lembaga Badik Celebes ini? Makanya di lembaga Badik Celebes itu kita katakan laboratorium seni dan budaya. Badik Celebes itu bukan hanya simbol Badik, bukan hanya berbicara Badik. Dia berbicara laboratorium seni dan budaya. Kenapa itu Badik diangkat sebagai perekat, pemikat? Karena ketika dia sudah mencintai Badik, otomatis dia mau mengeksplor dirinya untuk berbudaya. Minimal dia tahu budaya lokal kita, kemudian bagaimana dia bertutur kata, berpakaian, bersosialisasi. Inilah yang kita galakkan, sehingga alhamdulillah kami melakukan kegiatan yang bersifatnya kemandirian. Kami sudah melakukan kurang lebih 30 kali pameran se-Indonesia, tidak pernah kami harus butuh sponsor enggak. Kita sendiri yang menggerakkan. Sampai ke Singapura, ke Thailand, kita sendiri yang menggerakkan. Karena kita beranggapan kalau memang kita cinta terhadap budaya kita, ya memang kita harus berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban material. Kalau memang kita cintai, kalau memang kita suka, ya namanya hobi, ya tidak bisa dihitung dengan uang dan waktu dan biaya. Hobi apapun juga orang, pasti kalau kita lihat orang hobinya ini pasti tidak masuk akal, tapi bagi mereka masuk akal. Tapi bagi kita yang melihatnya, wah, masa orang mancing habiskan duit, masa orang begini habiskan duit. Ya bagi kita, karena kita melihatnya di sisi lain. Tapi untuk itulah kenapa ketika itu hobi itu muncul, pasti kita mau berkorban terhadap material dan waktu untuk menggerakkan itu. Sehingga kenapa ini hadir? Karena kita beranggapan bahwa dengan cara inilah generasi muda mau mengenal budayanya, ya, mau menjadikan itu sebagai jati dirinya, mau menjadi pembeda bahwa inilah saya orang Sulawesi Selatan. Itu barangkali awal. Baik, itu tadi mungkin secara singkat pengenalan tentang Badik Celebes Indonesia ya Kak. Jadi karena pembahasan kita pada hari ini adalah melanjutkan warisan pusaka leluhur, mungkin Kak bisa dijelaskan juga terkait dengan bagaimana sejarah, histori dari pusaka leluhur yang ada di Sulawesi Selatan. Apalagi kan kita ketahui bahwa pusaka itu tidak hanya sebagai senjata tajam oleh masyarakat, tapi ia menjadi bagian yang integral dalam diri kita di masyarakat Sulawesi. Dia hadir dalam ruang lingkup budaya, adat istiadat, bahkan dalam spiritual kita juga tidak bisa lepas dari benda pusaka Kak. Jadi mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sejarah dan filosofinya Kak. Iya, sejarah dan filosofinya jelas bahwa benda pusaka itu salah satu legacy. Benda-benda Arajang, salah satu benda-benda namanya simbol-simbol yang dimiliki oleh raja-raja di Sulawesi Selatan pasti ada arajangnya. Beberapa arajang itu adalah pusaka. Ya, kita lihat Sudanga di Goa, Latia Riduni di Bone, kemudian Labang Draga di Luwu, semua berupa senjata tajam, senjata, pusaka. Jadi pusaka itu adalah legacy untuk memperlihatkan. Makanya ketika vakumnya kerajaan Goa beberapa tahun, ketika akan dilantik Imangi-Mangi, ya, Imangi-Mangi ini mau dilantik menjadi Somba Goa, dia tidak mau dilantik kalau benda-benda Arajang yang disita oleh Belanda ini tidak dikembalikan. Salokoa, Sudanga, Kalewan, Ponto-Ponto, jangan lain sebagainya. Dia tidak mau dilantik karena pengakuan masyarakat ketika ada itu berkumpul dan dimiliki oleh Somba, barulah dikatakan Somba.
Ya, jadi pusaka ini adalah legacy. Tidak bisa masyarakat itu meyakini bahwa ketika itu hadir di pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka, baru dianggap sah ketika dia memegang itu, memakai itu. Ya, itu salah satu sejarah kita kenapa. Kemudian saya pernah ada diskusi dengan, saya lupa dengan Prof siapa, kebetulan dia mengajar di ini Puang Halilintar di Institut Kesenian Makassar kita di Pampang. Kebetulan ada datang itu profesor. Saya sempat mempertanyakan siapa mempengaruhi siapa. Ternyata mereka tidak menjawab juga. Saya katakan saya tetap berkeyakinan keris kami tertua, keris Jawa juga tertua. Dia tidak bisa mengatakan siapa yang saling mempengaruhi siapa, ya, karena otomatis kalau dari segi keindahan ya paling indah memang keris-keris orang Jawa dan orang Melayu dibanding orang Bugis. Keris-keris orang Bugis itu lebih tegas, lebih lugas karena sesuai dengan prinsip hidup mereka. Tegas, lugas, kemudian polos. Itulah orang Sulawesi Selatan. Tidak terlalu seni, memiliki nilai seni yang tinggi. Nanti baru-baru ini peradaban berkembang, barulah orang Bugis Makassar itu menghiasi atau mendandani pusaka mereka, membalurkan dengan emas, dengan permata, kemudian diukir. Ukirnya pun dia belajar ukiran-ukiran dari alam saja, seperti sulur-sulur daun, kemudian sulur-sulur filosofi, sulapak dan lain sebagainya, itu yang dilekatkan masuk ke dalam pusaka. Tidak ada kemudian bahan-bahan dari luar, barulah mengenal umpamanya gading, kemudian tanduk soko. Sebelumnya hanya tanduk soko saja, yang tanduk anoa. Jadi kalau pusaka dulu itu lebih banyak ke tanduk anoa, kemudian berkembang, mungkin karena sering bertemu asimilasi budaya, beberapa pusaka ini sudah memakai gading, kemudian tulang duyung dan lain sebagainya. Kemudian dihiasi, diukir-ukir dan lain sebagainya. Sebelumnya itu agak lebih polos. Jadi pusaka ini memang sebagai legacy. Kemudian pusaka juga karena dia sebagai legacy, otomatis dia ada stratanya. Pusaka itu berstrata juga, strata sosial, ya. Jadi ketika berbalut emas pasti pusaka-pusaka bangsawan, ya, Karaeng, Pudatu dan lain sebagainya. Ketika dia berbalut emas, kemudian dari sumpahnya namanya yang ikat itu badi, itu jelas kalau dia ada ukiran gininya pasti dia pusakanya Karaeng. Ketika dia memiliki bentuk model timpak laja, baru di badi saja kita sudah tahu bahwa ini pusaka Karaeng, ya. Belum ukirannya lagi. Kalau ada ukirannya bunga parendreng yang seperti bunga paku itu di kakinya sama di atasnya, berarti dia pusaka raja juga. Jadi di pusaka itu, di senjata tradisional kita itu memperlihatkan juga strata kepemilikan, ya, karena pasti sama dengan sekarang orang kaya, orang apa pasti kan tidak mau dikalah, pasti dia memilih permata yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Orang-orang dulu pun begitu. Ketika orang yang berstrata tinggi, otomatis dia senjatanya juga yang paling luxury. Dalam hal ini pasti berbalut emas, bertatakan permata dan berlian dan lain sebagainya. Jadi senjata itu juga memiliki strata, dalam artian bahwa kepemilikannya jelas siapa yang memiliki. Dari model pembungkusnya saja sudah ditahu, ya. Makanya orang dulu kita kenal bahwa menikah hanya memakai kalewannya, mengutus kalewannya. Bagaimana bisa ditahu bahwa ini yang punya kalau dia tidak sesuatunya lebih dari yang lain? Jadi baru dari jauh Karaeng ini mau menikah, utusan perwakilannya adalah ini kalewannya. Kita kan pernah dengar ya bahwa istri keduanya, istri keberapanya itu hanya diutus pakai kelewang saja. Dia menikah pakai, bukan orangnya yang datang, tetapi pusakanya yang datang, karena dianggap ini mewakili. Bagaimana orang bisa tahu bahwa betul-betul pusakanya Karaeng ini atau peta ini? Karena beda dengan yang lain, bentuknya dan lain sebagainya, hiasannya, sehingga ketika datang orang sudah tahu, oh pusakanya Sombaya memang itu. Ini mewakili Sombaya untuk menikahkan anaknya ini.
Jadi yang duduk untuk menikahkan itu adalah pusaka. Jadi orang-orang dulu itu ada istilah bahwa nenekmu dikawini sama pusaka ini. Ya, jadi dia bukan orangnya yang datang. Nanti umpamanya kalau malam hari hanya bulan madunya mungkin baru Sombaya sekarang ini datang ke rumah istrinya. Jadi ketika dia melamar ataupun menikah, yang mewakili adalah pusakanya. Saking pentingnya itu pusaka di Sulawesi Selatan. Saya belum pernah dengar kawin pengganti pusaka di luar Sulawesi Selatan. Saya belum pernah dengar. Kalau kami masih jelas bahwa ada beberapa pembesar-pembesar dulu ketika menikah, ya hanya dikasih pusakanya. Saya mau menikah sama anaknya, ini pusaka saya, ini mewakili saya. Dan adat istiadat seperti ini belum pernah saya dengar di luar Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu ya kalau ada, tapi yang sepanjang sepengetahuan saya, ketika ada menikah mewakili orang tersebut memakai pusaka, ya kita di Sulawesi Selatan. Oke, tadi saya sempat mention ini Kak, bahwa pusaka sebagai legacy khususnya di kepemimpinan di Sulawesi Selatan ya. Artinya posisi dari pusaka ini atau misalnya kayak badik dan sebagainya, dia bisa lebih tinggi daripada raja. Dalam tanda kutip bahwa masyarakat bisa lebih menghormati orang yang memiliki pusaka tersebut. Seperti itu Kak. Nah, saya pernah membaca Kak, bahkan juga diskusi sama nenek saya, Pompo, kalau di Bulukumba. Beliau mengatakan bahwa dalam menyelesaikan berbagai perkara di daerah kita itu ada 3 ujung Kak. Yang pertama adalah ujung lidah, yakni melalui komunikasi. Yang kedua adalah ujung kemaluan, yakni bagaimana untuk membangun hubungan ketika ada konflik, siapa tahu bisa diselesaikan dengan dipernikahkan dan sebagainya. Terus yang ketiga ini baru ujung badi, atau masyarakat itu dulu melakukan sigajan dalam lipat lah istilahnya. Artinya pusaka ini dalam tanda kutip memiliki nilai ataupun filosofi yang keras lah dalam tanda kutipnya Kak. Jadi dalam hal itu Kak, bagaimana Kakak memaknai hal tersebut? Saya kira jelas bahwa kata-kata capak lila, capak katawang, capak badi, 3 capak ini jelas biasa istilah dipakai orang yang masompe, dalam artian orang yang pergi merantau, bahwa di dalam kehidupanmu ke sana, ya ketika kamu bernegosiasi, maka ada 3 hal yang kau lakukan negosiasi, ujung lidah kamu, ujung kemaluan, dan ujung badi sendiri. Tetapi bagi kami pencinta pusaka, badi itu kalau yang terbaik adalah tidak mengalirkan darah. Itu yang terbaik. Artinya dengan saya memakai badi ini, penghormatan orang ke saya full, negosiasi tetap jalan karena badi itu melekat menjadi tubuh saya, bukan memperlihatkan, bukan memakai. Bagi kami yang pencinta badi ya, ketika badi itu menyusahkan tuannya, belum dikatakan pusaka. Ketika badi itu mampu menyelamatkan tuannya, itulah pusaka sebenarnya. Dalam artian untuk apa keluar, untuk apa terpakai, kalau tanpa keluar, tanpa terpakai, itu mampu menyelamatkan tuannya, itulah pusaka. Ya, kalau saya pernah di luar konteks ya, pernah ada Kapolres mau kasih oleh-oleh temannya. Terus dia memanggil saya supaya melihat bagus tidaknya ini barang untuk oleh-olehnya. Jadi saya sempat nanya, komandan ini ambil dari mana? Dia bilang biasa, sitaan orang. Jadi saya bilang, pas saya hanya buka sepintas saja, terus saya katakan jelek semua komandan. Ini Pak Kapolres bilang, loh kok gitu kamu tidak perhatikan bagus, aku mau cuma buka tutup, kau katakan jelek. Saya katakan jelek karena ditangkap. Pusaka yang baik itu tidak mungkin tertangkap, tidak mungkin terlihat. Ya, karena dia menyelamatkan tuannya. Kalau ditangkapnya berarti mencelakakan tuannya karena berproses kan. Jadi pusaka itu adalah yang saya katakan tadi, bahwa tanpa dibuka, tanpa dipakai, itu sudah memberikan nilai manfaat bagi yang memakainya. Ya, karena kita yakin bahwa kalau di dalam pusaka itu besi itu menyatu di dalam tubuh kita. Tulang-tulang sulbi kita bagian belakang kita itu adalah besi. Susunan tubuh kita adalah ada unsur-unsur besi di dalamnya, sehingga ketika penyatuan itu ke dalam tubuh, itulah lelaki sejati orang Bugis Makassar. Ya,
Kenapa kita harus tapi? Karena memang harus melekat di kita, bukan harus terpisah, ya. Tetapi dalam konteks ini belum pernah saya dapatkan orang pencinta pusaka menyalahgunakan pusaka tersebut. Yang malah orang yang tidak pencinta pusaka, yang telek-telekan, yang memanfaatkan itu. Sepanjang sepengetahuan saya, orang yang berkasus di mana-mana bukan pencinta pusaka, bukan anggota di organisasi kami ataupun organisasi teman-teman yang lain. Saya tidak pernah menemukan orang yang membunuh dan lain sebagainya masuk dalam organisasi kami yang atau organisasi teman-teman yang lain, ya. Begitu pun Tosan Aji yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Biasa malah kami ketawa. Justru orang yang tidak pernah tahu pusaka yang spontanitas menggunakan itu sebagai. Makanya kami tidak pernah menyatakan badi atau kawali itu senjata tajam, tidak pernah. Karena senjata tajam kan pisau juga senjata tajam. Kami lebih mengatakan itu adalah pusaka. Pusaka itu bagian daripada asimat. Asimat itu berarti tidak disalahgunakan, ya. Jadi selalu kami mengatakan pusaka warisan leluhur ini adalah pusaka, bukan senjata tajam. Kebetulan dia senjata tajam, tetapi secara intinya adalah bahwa dia adalah pusaka. Jadi kami tidak pernah menyebut badi kawali itu atau keris kami di Sulawesi Selatan itu pusaka, badi, senjata tajam. Kami pantang menyebut itu dalam organisasi senjata tajam. Yang selalu kami sebut adalah pusaka. Pusaka berarti warisan leluhur yang harus dijaga, tidak boleh disalahgunakan. Karena ia adalah bagian yang melekat dari diri kita sebagai manusia, ya, khususnya di masyarakat ataupun manusia Celebes. Nah, kakak tadi sempat menyinggung bahwasanya orang yang menggunakan pusaka ini untuk mencelakai itu tidak pantas disebut sebagai pusaka, ia hanyalah senjata tajam. Nah, saya ingin mengelaborasi ini, Kak, karena di masa sekarang atau beberapa tahun terakhir kita lihat mungkin di media-media berseliweran orang yang melakukan kekerasan ataupun bahkan penikaman kepada orang lain itu dengan mengatakan bahwasanya sirik napace. Itu adalah bagian dari sirik dan pacenya, dan ketika senjata sudah keluar atau dalam tanda kutip badi sudah keluar, pantang untuk kembali masuk ke sarungnya ketika dia tidak mengalirkan darah. Nah, bagaimana pendapat kakak tentang itu? Iya, kita harus mengetahui sirik napace konteksnya di mana dan memanfaatkan senjata pusaka ini di mana. Saya katakan tadi, sekiranya memang pusaka, kalau kita ketemu lawan tanpa mencabut pun juga lawan kita akan ketir. Ya, kalau itu pusaka. Apa gunanya tercabut pusaka juga kalau kita pulih, minimal kita pulih, minimal kita mati, ya mati konyol namanya. Ya berarti mencelakakan pemiliknya. Begitupun juga umpamanya ketika yang bersangkutan lawan kita meninggal gara-gara itu pusaka, gara-gara itu senjata tajam, itu bukan lagi pusaka, ya, dia menjadi senjata tajam. Senjata tajam itu berarti mencelakakan juga pemiliknya. Ya, tetapi bagi pusaka yang saya katakan tadi, tanpa dikeluarkan, tanpa dimanfaatkan, hanya dipakai di tubuh kita, orang sudah ketar-ketir, itulah pusaka. Ya, itulah pusaka. Yang sebenarnya pusaka itulah, karena walaupun tanpa keluar kita ngomong, cukup kita bertatapan dengan lawan kita. Kalau kita memang berpusaka yang bagus, ya otomatis lawan kita itu akan luluh dengan sendirinya. Ya, jadi bagaimana sirik dan pancet, dilihat dulu konteksnya di mana, ya. Kalau menegakkan sirik dan pancet kita, ya kita memakai senjata pusaka tersebut mencari orang yang mempermalukan kita, napatet de sirita, napalanya ki sirikku, otomatis saya tidak perlu cabut pusaka saya. Kalau itu pusaka, ya, otomatis apa yang di hadapan saya ketar-ketir karena melihat saya. Itulah pusaka. Kalau hanya dicabut, makanya pusaka arajang-arajang itu tidak pernah ada arajang yang sepanjang sepengetahuan saya itu membunuh. Belum pernah ada arajang-arajang di Sulawesi Selatan yang membunuh. Ya, beda kalau kontesnya, ya mau maaf ya, di luar Sulawesi saya kurang tahu. Tapi tidak pernah saya dengar bahwa Leter Duni menebas sekian orang. Sudah menebas sekian orang musuh-musuhnya, tidak pernah saya dengar. Dia hanya menjadi legasi simbol-simbol kekuasaan. Dia menjadi arajang-arajang. Belum pernah saya mendengar arajang-arajang pusaka-pusaka yang ada legasi ini yang dimiliki oleh beberapa karang-karang yang di Sulawesi Selatan itu mengalirkan darah. Belum pernah.
Ya. Kalaupun baru diperlihatkan musuhnya sudah ketir-ketir, baru dikasih angkatkan ke atas, belum dicabut ya, baru dikasih lihat saja begini orang ketir-ketir. Itulah pusaka sebenarnya. Jadi bagi kami pusaka adalah otomatis tidak mencelakakan tuannya. Ya, kenapa kami mendorong membuat organisasi juga? Karena kita melihatnya untuk melegalkan kita memiliki sebagai kolektor, otomatis kita punya perhimpunan. Sama halnya ketika orang memiliki airsoft gun, ya, mereka masuk di Perbakin dan lain, ada organisasinya kan, dan dianggap itu yang airsoft gun itu bagian daripada olahraga. Kalau kita pikir apanya olahraga, mohon maaf ya teman, apanya olahraga, ya. Kenapa kita buat juga kayak organisasi pusaka supaya bahwa orang yang kemana-mana, karena memang itu adalah aksesoris. Kawali badik ini adalah aksesoris bagi orang Bugis Makassar. Sama dengan baju, dia harus memang aksesoris. Namanya aksesoris ya, bagian yang melekat di tubuhnya, bukan untuk dipakai talek-talekan, dipakai apa, bukan. Ya, makanya kenapa kami buat organisasi itu, bahwa pengakuan bahwa yang memiliki ini memang dia bagian budaya mereka, budaya kami, ya memang harus melekat sebagai simbol-simbol jati diri, identitas, bukan senjata tajam. Makanya kami tidak pernah mau menyebut itu senjata tajam, dialah pusaka. Karena kalau dibilang senjata tajam untuk membunuh, palu-palu, mortir dan sebagainya di mobil disimpan, itu kamu bisa membunuh. Apa namanya, tang yang besi juga itu kan bisa pakai membunuh, disimpan di mobil. Ya, jangan hanya mengatakan yang tajam aja, barang tumpul pun juga bisa dikatakan untuk membunuh. Ya, jadi kebetulan Badi itu apa namanya, matanya ini tajam. Ya, jadi malah kami juga pusaka, malah ada pusaka yang memang sudah hancur. Apakah bisa dikatakan senjata tajam? Nah, sudah hancur ujungnya, tidak ada, biar dipakai tidak bisa. Ada yang sudah lembek, ada yang sudah, tetap ini adalah pusaka. Ya, jadi kita lebih mengarahkan bahwa pusaka itu adalah asimat. Ya, asimat berarti sesuatu yang tidak boleh disalahgunakan. Jadi dapat dikatakan ya Kak bahwa pusaka ini dia bisa mencitrakan karakter pemiliknya. Iya. Jadi ketika ia menggunakannya dengan baik maka karakternya baik, dan ketika dia menggunakannya atau menyelewengkan untuk kekerasan maka dia menunjukkan bahwasanya karakter pemiliknya ini tidak jadi baik. ketika mempergunakan untuk kekerasan, saya tidak kategorikan itu pusaka warisan leluhur. Dia itulah senjata tajam. Ya, itulah pisau. Ya, karena bagi kami pusaka itu rendah sekali derajatnya hanya digunakan untuk itu. Ya, rendah sekali derajat kegunaannya ketika hanya digunakan untuk sebagai senjata tajam. Jadi kalaupun ada yang orang memakai kebetulan sama modelnya dan sama perkataannya dikatakan badik dipakai membunuh, itulah senjata tajam dan itu bukan pusaka. Jadi oke Kak, saya ingin bergeser lagi Kak ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan dalam spiritualitas masyarakat kita khususnya di Sulawesi. Kita angkat dua mungkin suku besar Bugis Makassar. Keberadaan pusaka ini tidak bisa lepas, ya, tidak hanya di kerajaan, tapi kan tadi juga Kakak sampaikan bahwa ini menunjukkan strata sosial. Artinya seluruh masyarakat memiliki pusakanya masing-masing tergantung dari bagaimana mereka menggunakannya dan untuk apa. Nah, menurut Kakak bagaimana sih nilai spiritualitas pusaka itu sendiri bagi masyarakat Bugis Makassar khususnya? Nilai spiritualnya jelas sekali bahwa di dalam acara-acara tertentu itu pusaka ini harus hadir. Ya, di situ ada nilai spiritualnya. Tetapi sebenarnya semuanya itu bisa dianalogikan. Ya, saya pernah berbincang-bincang sama teman, bisa dianalogikan. Ketika umpamanya mau orang memulai tanam padi, khususnya seperti kita yang kulturalnya adalah agrikultur, pertanian di Sulawesi Selatan itu hampir 70% adalah sektor pertanian. Ketika memulai panen itu memulai tanam padi, ya, memulai kita memberikan bibit, ada beberapa budaya ritus-ritus seperti yang di Pekapangkep itu,
yang bisu itu ketika memulai tanam padi, dia ke sawah, kemudian Mak Jori itu dikeluarkan pusaka itu sejenis kelewang untuk dipakai Mak Jori di tanah sebagai simbol akan dimulainya musim tanam pertama. Kemudian dicucilah di situ juga rajang itu rakala, bayak sawah, di situ juga dicuci. Saya katakan kenapa bisa dianalogikan, ya. Katanya nanti bagus itu tanaman dan lain sebagainya ketika itu dimulai ritual-ritual itu tersebut. Saya katakan kenapa bisa dianalogikan bahwa kelewang itu ketika dia disentuhkan ke tanah itu ada beberapa jenis ya pusaka-pusaka yang super. Saya katakan tadi arajang-arajang itu pusaka super. Dia bukan besi biasa. Mungkin saja dia mengandung uranium, titanium, nikel dan lain sebagainya karena dia pusaka super. Ketika dia berada di tanah, otomatis dia menyimpangkan jejak. Ketika dia menyimpangkan jejak, otomatis tikus di tempat itu tidak ada dan lain sebagainya. Ini kalau kita analogikan, ya. Kenapa ketika orang dulu kita memulai banyak sawah pasti dia Mak Jori pakai badiknya dan lain sebagainya? Ya, kalau kita menganalogikan, ketika jejak itu tersimpan di tanah, tersentuh ke tanah dengan material besi tersebut, otomatis itu tadi tikus untuk menggerak desa nanti padi yang akan tumbuh, otomatis tikus tidak mengganggu. Kenapa rata-rata ada namanya pusaka pajalamporo. Pajalamporo itu sejenis parang yang disimpan di rakyang di atas itu atap rumah rakyang namanya. Iya, ada Kak. Ya. Biasanya tempat rakyang itu tempat lumbung padi. Kenapa disimpan di sana? Karena kalau ada itu tikus tidak mendekat. Ya, hama-hama tidak berani mendekat. Hama-hama tidak mendekat. Jadi salah satunya adalah karena material. Sama halnya ketika ada orang, wah saya ini bawa badi ke Jakarta lepas dari bandara, tidak kena sensor. Kalau kita mau analogikan, iya, karena yang disensor itu adalah besi, ferrum, Fe. Yang kena metal detektor adalah ferrum, Fe, jenis material ferrum. Sementara badi yang memiliki bulam-bulam batu lapak berarti dia diselimuti oleh ferronikel. Ferronikel itu otomatis tidak akan kena detektor logam. Ya, jadi badi yang memiliki batu lapak bulam-bulam yang di sisi kiri dan sisi kanannya, berarti dia menyelimuti besi ini dengan ferronikel. Jadi tidak mungkin kena adalah metal detektor secara analogi ya. Tetapi ada orang bilang, wah ini badi saya tidak pernah lolos deteksi ini. Saya pun juga begitu, ada beberapa jenis badi saya alhamdulillah kalau ke bandara ya lolos. Karena memang bahannya, materialnya yang tidak terkena metal detektor. Karena dia adalah material yang diselimuti oleh ferronikel. Jadi ada hal-hal yang kalau mau dianalogikan silahkan. Begitupun ketika kita berbicara keyakinan kita ya, saya keyakinan agama ya, karena mayoritas di Sulawesi Selatan itu hampir 70% adalah beragama Islam. Ketika pusaka ini mau disandingkan ke agama kami ya, agama Islam, jelas bahwa semua surah di Al-Quran itu tidak pernah menyebut surah emas. Tidak ada surah emas, tidak ada surah perak. Nama surah tidak ada surah emas, tidak ada surah perak. Tapi Al-Hadid surat besi ada. Kenapa besi itu saking istimewanya besi dijadikan nama surah? Tidak ada nama surah emas, padahal emas adalah logam mulia, paling mahal dan lain sebagainya. Kenapa itu tidak dijadikan nama di surah di Islam? Kok besi dijadikan nama surah? Nama Al-Hadid itu jadi surah karena ada nilai lebih di besi tersebut. Cocoklah ketika orang tua kita mengatakan bulan pulang batu lapak. Bulan pulang berarti bulan, planet-planet. Karena memang besi ini tidak bisa dibuat oleh bumi. Kalau yang lainnya itu apa yang kita pakai sekarang ini, baju apa dan lain sebagainya itu bumi buat. Bumi yang buat. Emas itu bumi buat. Cincin-cincin, batu-batu permata bumi buat. Tetapi besi tidak mampu dibuat oleh bumi. Dia adalah hantaman meteorit ke bumi. Menghantam bumi, meteorit ke bumi. Maka orang-orang Bugis Makassar mengatakan bulan pulang batu lapak. Bulan pulang. Apa meteorit?
Yang jatuh. yang jatuh. Makanya kenapa besi itu. Kemudian kalau kita lihat seperti Nabi Muhammad sendiri di Nabi kami, beliau memiliki 9 pedang. Kalau hanya dipakai untuk berperangnya cukup 1. Nabi kita kan terkenal sebagai orang yang sangat sederhana. Iya. Ya, 1 piring di 2 istrinya, 1 kasur di 2 istrinya, saking sederhananya. Kok sampai 9 pedang yang bertatahkan emas, yang berlapiskan emas dan bertatahkan batu-batu permata? Ada apa? Kenapa? Kalau hanya dipakai untuk perang, ya cukup 1 lah pedang dipakai untuk perang kan? Kalaupun umpamanya patah dan lain sebagainya dibuat lagi, karena Nabi ini orang sederhana. Kok sampai 9 besinya? Berarti ada hal. Besi itu pun juga bernama Al-Battar, Al-Bayan, Sulfikar. 9 pedang ini bernama. Sama halnya di kita di Sulawesi Selatan. Arajang-arajang semua itu bernama. Itu saya katakan Sudanga. Itu bernama kan? Latiak Riduni. Ini kelewang yang ada di Bone namanya Latiak Riduni. Yang satu lah Makawa, kerisnya namanya Makawa. Jadi kayak manusia ini pusaka bernama. Ternyata di Nabi Muhammad juga pedang-pedangnya juga memiliki nama. Ya, jadi pusaka ini memiliki nama. Ada namanya. Seperti juga makhluk hidup ada namanya. Ya, jadi inilah tadi saya katakan bahwa di samping ada nilai spiritual, ada nilai agama, kemudian mampu dianalogikan. Cuma belum sampai barulah sekarang nalar-nalar kita, kenapa itu besi dipakai orang-orang dulu memulai turun ke sawah. Ternyata dianalogikan baru ketahuan sekarang bahwa ada beberapa jenis besi yang bagus-bagus memang besinya ya, itu tadi pusaka, memang mengandung uranium dan lain sebagainya. Ketika direkatkan di tanah, otomatis tikus takut, kemudian belalang juga takut, hama-hama lain takut, makanya otomatis berhasil. Makanya beberapa ritus-ritus pelaksanaan budaya di Sulawesi Selatan itu memulai tanam padi, memulai musim tanam, itu menggunakan pusaka-pusaka. Nah, tadi mungkin sudah gamblang ya dijelaskan tentang apa fungsinya, dan saya Kak masih terdistrak tadi yang sempat disampaikan bahwa pusaka ini menunjukkan strata sosial atau kelas-kelas sosial khususnya di masyarakat Celebes. Nah, saya ingin bertanya Kak, kan ada beberapa tingkatan ya strata sosial yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dijelaskan Kak secara filosofis terkait dengan bagaimana fungsi pusaka di beberapa tingkatan atau strata sosial itu tadi Kak. Iya, jadi kita hanya mampu melihat bahwa membedakan antara pusaka yang orang biasa dengan bangsawan itu dari aksesoris yang melekat. Ya, aksesoris. Ya, jadi aksesorisnya sangat jelas, kemudian sulur-sulur ukiran itu sangat jelas. Pola-polanya ya. Pola-polanya. Jadi ketika besi tersebut berbalut emas, berbalut perak, bertatahkan berliang, kemudian ada beberapa sulur-sulur, kemudian bentuk-bentuk sumpak dan kalasa, ya. Kili-kili. Jadi ketika dikeris itu namanya kili-kili yang bisa berputar di yang tengahnya itu. Kemudian ada jenis ukiran tertentu, jadi baru kita lihat ukirannya bahwa ini adalah yang dimiliki oleh bangsawan, ya. Karena tingkat pengerjaan, material dan keruwetan untuk membuatnya membutuhkan biaya yang banyak, ya. Otomatis pemiliknya pun otomatis kan orang dulu kan siapa penguasa pasti orang kaya kan, raja-raja kan pasti memiliki kekayaan untuk kemampuan untuk membuat senjatanya pusakanya ini pembeda terhadap yang lain. Polanya kan lebih indah mungkin dan sebagainya ya. Jadi jelas bahwa pusaka di kita itu menjadi strata, kelihatan strata sosialnya bahwa pemiliknya ini. Jadi jelas bahwa ketika dia sangat sederhana, berarti pemiliknya juga ya di bawah strata tersebut karena kemampuan finansial untuk mendandani pusakanya, ya. Jadi kenapa itu menjadi strata? Karena kemampuan finansial orang-orang dulu yang mempunyai finansial yang tinggi, otomatis bangsawan-bangsawan yang mempunyai harta benda itulah pasti mendandani pusaka mereka sehingga kelihatan strata sosialnya.
Siapa yang memiliki strata sosial yang tertinggi otomatis aksesoris terhadap pusaka tersebut juga emas. Makanya kita lihat bahwa seperti Latia Riduni Lamakawa pasti emas, full emas. Kemudian Sudanga juga emas juga, ya kan? Di samping ada beberapa permata-permata yang melekat di pusaka tersebut, ukiran-ukirannya. Jadi jelas bahwa kenapa menjadi strata sosial, karena orang yang memiliki itu mendandaninya supaya pembeda terhadap yang lain. Mungkin bisa dijelaskan Kak fungsinya dari dalam tanda kutip pusaka-pusaka tadi. Kan pusaka itu tidak hanya badik ya Teh. Tadi sudah dijelaskan ada kalewang, ada juga yang dalam bentuk tombak itu dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan fungsinya untuk masyarakat Kak. Ya. Jadi pusaka ini jelas bahwa sebagai legacy ya, tadi saya katakan sebagai legacy. Makanya kenapa Imang-Imangi tadi, Imang-Imangi Dematutu tidak mau dilantik menjadi Sombaya pada tahun 1932 menjadi Somba di Goa, ketika regalia pusaka dia yang ada disita di Belanda dan dikembalikan dulu, karena ketika mau dilantik dia harus mencabut sudanga, ya dia harus cabut sudang untuk kan istilahnya ini payung ilak lansipuea ambek buki sudanga arantea keloro mana seme Sombaya, siapa-siapa yang dipayung oleh payung sipuea, kemudian dia mencabut sudanga, kemudian dia memakai rantai kelarak begini, ya otomatis itulah Somba kita. Itulah istilah yang selama ini berlaku, bahwa siapa yang memakai itu tiga regalia ini, baru masyarakat mengakui bahwa itulah Somba. Kenapa saya katakan bahwa pusaka itu ada bagian daripada legacy, regalia Arajang. Makanya orang-orang kita mengatakan Arajang, itulah Arajang, benda-benda pusaka tadi itu. Bahwa masyarakat hanya mengakui raja tersebut ketika dia memiliki Arajang-Arajang. Dan rata-rata ini Arajang-Arajang ini ya mitologisnya ya, kita tidak berbicara sejarah, mitologisnya itu semua dibawa oleh pendiri-pendiri kerajaan-kerajaan ini. Ya, jadi pendiri-pendiri kerajaan ini inilah yang mewariskan turun-temurun sebagai legasinya penggantinya. Jadi ketika umpamanya Karembaini hadir sebagai raja pertama Goa, dia membawa Solokoa, sementara suaminya Karembayo membawa Sudanga. Disitulah yang diwariskan menjadi regalia-regalia somba-somba berikutnya, sehingga jelas bahwa kenapa itu harus hadir ketika ada pelantikan raja, karena masyarakat harus melihat bahwa harus hadir itu disandingkan dengan raja, baru dikatakan sah raja tersebut. Ya, pengakuan masyarakat melihat bahwa kalau itu ada, barulah sah mereka raja disahkan tersebut sebagai Somba ya, pemimpin. Tadi Kak, saya ini Kak mengutip tentang mitologi tadi. Jadi sebelum berdiskusi dengan Kakak itu saya sempat membaca tulisan dari kumparan.com yang menulis bahwasanya sejarahnya pusaka di Celebes itu Kak berasal dari mitologi dari Ilagaligo atau Lagaligo. Katanya ini dibuat oleh Tomanureng atau dibawa oleh Tomanureng ya Kak. Atau mungkin bisa Kak dijelaskan bagaimana sih mungkin dari kita ini banyak juga yang belum tahu ya bagaimana kemudian pusaka-pusaka itu bisa hadir. Apakah dia hadir dengan sendirinya atau dibuat atau memang dari Tuhan atau pencipta langsung menciptakannya Kak. Mungkin jadi bisa dielaborasi Kak. Kalau kita berbicara mitologi berarti kita tidak boleh mengaitkan dengan sejarah ya. Karena ini keyakinan, mitologi itu keyakinan. Sejarah itu harus ada bukti otentik Yang bisa dijelaskan. Itulah sejarah. Jadi kalau berbicara mitologi ya sampai di situ saja. Sepanjang dia tidak terbuktikan berarti itu mitologi. Kalau dia sudah terbuktikan itulah sejarah. Ya. Kemudian kenapa itu benda-benda itu dikatakan mitologi supaya bernilai sakral, supaya masyarakat takut. Kenapa itu semua jangankan kita ya, jangankan kita menganggapan bahwa raja-raja itu adalah keturunan langit, jangankan kita, kaisar-kaisar Tenno Jepang itu dianggap anak keturunan dewa matahari, kaisar-kaisar Yunani dan lain sebagainya keturunan semua begitu ya, semua di luar kita ya, pasti beranggapan itu dari langit, karena supaya masyarakat takut ya bahwa yang pemimpin kita ini
Turun langsung dari ya manusia setengah dewa. Ya, ya, ya. Ya, jadi pemimpin kita ini adalah manusia setengah dewa. Ini yang diciptakan mitologi ini memang untuk sebagai pembeda, Ya. bahwa beda dengan manusia yang biasanya untuk memimpin kita. Karena kalau tidak mungkinlah menjadi pemimpin biasa-biasa saja. Ya, Pasti di atasnya sedikit grade-nya, di atasnya grade-nya pengetahuannya, grade ilmunya dan lain sebagainya, sehingga diangkat jadi pemimpin karena di atas orang rata-rata. Ya, jadi jelas bahwa tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita kaitkan atau sinkronkan antara mitologi dengan sejarah. Itu hal yang berbeda. Ya. Jadi ketika dia berbicara mitologi, ya sama halnya umpamanya beberapa surat Lagaligo yang terlisan, ya, yang tidak tertulis. Itu salah satu ketika Saweri Gading akan dilahirkan dalam kandungan, karena dia kan 12 tahun kalau mitologinya 12 tahun Saweri Gading dikandung, ya. Ketika mau dilahir, maka ketika Lagaligo mau dilahir, Saweri Gading mau dilahirkan itu, maka salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh ayahnya adalah Allosun nomai utar pira ko gajam pulaweng alaman rusiwanu, sampai ada beberapa bait, ya, mohon maaf agak saya lupa. Jadi situ jelas bahwa silahkan kamu keluar, saya akan memberikan kamu keris emas, kemudian kelewan di tangan kananmu untuk kosoyang. Kosoyang itu berarti diayungkan. Makanya pedang itu diayungkan, dipegang. Makanya dikatakan ketika Saweri Gading itu mau keluar, maka salah satu nyanyian itu Allo Sunomai utapir ko gajam pulaweng alaman resoyano. Silahkan kamu keluar, saya akan hadiahkan kamu keris emas, kemudian kelewang yang akan kamu ayungkan. Ya. Seperti itu, ya, Kak. Ya. Nah, tadi kan sudah panjang kita bahas terkait dengan bagaimana sih perannya misalnya pusaka-pusaka atau warisan leluhur ini di Sulawesi Selatan. Nah, ini mungkin yang paling penting, Kak. Apalagi kan di era digital native sekarang itu kebanyakan pemuda itu tidak lagi ingin berbicara terkait dengan budaya, atau bahkan ada yang ingin bicara budaya tapi tidak berani, seperti saya misalnya. Nah, bagaimana menurut Kakak melihat hal tersebut, eksistensi budaya-budaya lokal, warisan-warisan lokal, pusaka lokal terhadap kaum muda di Sulawesi saat ini? Saya selalu memancing anak muda. Saya kan biasanya, mohon maaf, kalau ada acara pemilihan duta-duta wisata, saya biasa dikasih materi masalah budaya. Saya selalu mengatakan budaya itu adalah identitas bagi kita. Salah kalau saya kalau ke Jakarta berinteraksi, saya tidak perlu menyebut nama, orang dari jauh mengatakan pasti Pak Jajang orang Bugis, bawa dia cincinnya dan lain sebagainya, kan. Walaupun saya pakai baju dinas. Jadi belum saya memperkenalkan diri, orang sudah tahu bahwa saya orang Bugis. Belum selagi saya ngomong, kan. Saya tidak mau merubah dialek saya ketika saya ke Jakarta kemana, karena itu adalah identitas saya. Jadi secara tidak langsung ketika itu kena, mohon maaf ya, saya kepala dinas, ya. Ketika saya melakukan lobby anggaran ke pusat, saya itu langsung menyentuh ke hobi. Saya lebih menyentuh ke hobi. Saya melihat dulu lawan bicara saya. Ketika dia berbicara pusaka, saya masuk di situ. Batu-batu, keris, burung-burung dan lain sebagainya. Proposal saya itu belakangan. Ya. Jadi saya bernegosiasi itu melalui situ dulu. Emosionalnya dulu, Kak Dik. Iya. Makanya saya katakan kepada anak muda, kalau kamu tidak punya cara untuk beridentitas dengan budayamu, kamu biasa-biasa saja. Ya. Saya katakan bahwa orang Jepang saja semodern-modernnya orang Jepang, secanggih-canggihnya orang luar negeri dan lain sebagainya, umpamanya Inggris, dia memiliki mobil Rolls Royce. Tapi ketika Ratu Inggris dulu almarhum keluar dari istana Buckingham, dia tidak pakai Rolls Royce, dia pakai kereta. Raja sekarang ini, Raja Charles ini, kalau pakai yang anunya kadang itu pakai yang Skotlandia yang pakai kayak ro. Iya. Apakah dia lupa semua itu? Karena itu adalah identitas. Pedang juga. Jadi kalau Anda katakan diri Anda modern, wah belum apa-apa Anda modern. Saya katakan sama anak muda, belum apa-apa Anda, berapa kamu kuasai bahasa?
Kalau cuma baru 3, kecil itu. Masa seperti Culik Puji Datu Pancana yang seorang perempuan di sana berapa bahasa dikuasai? Masa seperti Eka Rimpatingan Luang yang abad ke-16 berapa bahasa dikuasai? Sampai memesan buku kiri kanan. Jadi kalau kau budayamu baru budaya kecil, kau katakan dirimu canggih, belum apa-apa. Belum apa-apa. Justru kalau kau mau mengatakan dirimu canggih, kau harus berbudaya. Kau harus mengenal budayamu. Kau harus mengenal jati dirimu. Kita harus bangga. Kita mempunyai bahasa, kita mempunyai tulisan. Tidak semua loh suku-suku di Indonesia ini mempunyai bahasa dan tulisan. Ya. Punya lontar. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Bugis Makassar itu bukan suku, dia adalah bangsa. Karena kita ini memiliki bahasa dan tulisan. Ya, kita ini bangsa, bukan suku. Kecil itu suku saya bilang. Bugis Makassar itu, Bugis Makassar Mandar Toraja itu bukan suku, tetapi bangsa, karena mereka memiliki tulisan, bahasa dan tulisan. Mohon maaf kalau yang lain-lain mungkin tulisannya itu mungkin dari sini ya, menyerap dari ini ya. Kalau Bugis Makassar diciptakan sendiri. Lontar. Iya. Jadi kenapa saya selalu mengajak anak muda itu untuk mereka bangga. Sama umpamanya saya bilang, kamu sekarang memikat lawan jenismu ya. Anak muda kan dia akan bergairah mempelajari sesuatu kalau berkaitan dengan satu hal adalah dari dirinya cara untuk memikat lawan jenisnya. Kamu mengorbankan tenaga, biaya dan lain sebagainya hanya untuk memikat, untuk mendapatkan simpati. Saya katakan saya tidak perlu itu. Saya cukup menatap dia, bersalaman sama dia. Saya kalahkan kamu dengan apapun yang kau lakukan. Itu yang saya dapatkan dari budaya, saya katakan itu. Itulah yang saya dapatkan dari budaya. Sehingga sampai tanpa saya melakukan sesuatu pun juga, mengeluarkan apa juga, saya sudah mendapatkan simpatinya dia. Saya sudah mendapatkan hatinya dia. Saya mendapatkan itu melalui budaya. Itulah salah satu cara supaya mereka mau berminat. Anak-anak muda ini mau berminat. Oh, saya mau pelajari juga budaya Bugis Makassar. Bagaimana itu? Tanpa kita menggombal luar biasa, kita sudah mendapatkan simpati orang. Ya. Jadi tanpa kita mengeluarkan tenaga yang banyak, orang-orang dulu kan begitu. Mereka bernegosiasi, mungkin saja orang-orang kita dulu sebelum dia melakukan negosiasi, dia sudah meyakinkan bahwa negosiasi itu sudah selesai. Sebelum saya ke sana, saya sudah selesai. Sebelum saya ke tempat lokasi, saya sudah selesai. Ya. Karena itu keyakinan mereka. Inilah yang kita kembalikan ke generasi muda kita, kebanggaan-kebanggaan itu yang mampu mereka logikakan dan mampu mereka lihat sehingga mereka mau kembali ke budaya. Ya, belajar berbudaya. Itulah salah satu cara pancingan saya supaya mereka selama ini kita mengatakan saya modern atau apa, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibanding orang-orang dulu yang sangat top-top yang dulu, yang keterbatasan, belum ada listrik, belum ada gadget dan lain sebagainya. Kok mampu menguasai sekian bahasa, wawasannya luas. Sekarang Anda ini sudah bergadget, baru ditanya ini satu harus buka HP. Ya, orang-orang dulu tidak perlu. Berarti budaya Anda masih kecil dibanding budaya-budaya yang diciptakan oleh orang-orang kita masa lampau yang dulu. Nah, itu tadi mungkin diskusi singkat ya terkait dengan sebagai pembuka mengenai warisan pusaka leluhur khususnya di Sulawesi Selatan, Celebes. Nah, selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi ya Kak. Ya, siapa tahu mudah-mudahan ada saya bisa jawab kalau bisa jawab ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau ingin menceritakan pengalaman terkait dengan pusaka dan sebagainya. Silahkan kita buka sesi 3 pertanyaan, tidak apa-apa. Oke, saya persilahkan untuk penanya pertama Kak. Bisa mungkin nama, dari mana, dan langsung ke pertanyaannya Kak. Halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Ibul. Saya alumni UI Yogyakarta. Tadi ini menarik karena narasumbernya dari ilmu eksakta nih. Ini menarik dan karena kebudayaan tadi saya melihat banyak
keyakinan, banyak hal yang tidak empirik. Nah ini insinyur nih, jadi saya kira lebih enak. Maksud saya begini, apakah badik Bugis itu ada pakemnya kalau untuk mengetahui ini milik siapa gitu ya? Kalau simbol-simbol tadi tuh saya melihat masih liar gitu loh. Oh ada usul-usul apa-apanya, ada apa itu kan, apakah bisa ini ya? Anggaplah begini, di Keraton Yogyakarta itu ketahuan ini keris punya putra mahkota ini jelas. Ini keris punya Mahapati, oh ini punya Ngarso Dalem gitu ya. Ketahuan, jadi itu terukur sekali. Jadi saya ketahuan, oh ini ketahuan. Jadi oh ini punya ulama, oh ini punya ahli bicara itu ya. Ada simbol. Nah, apakah di keris di badik Bugis itu juga ada gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajar fotografi dan desain. Jadi ada beberapa teman-teman yang pernah mengkritik di Sulawesi Selatan itu segala sesuatu tuh harus simbol badik gitu ya. Biar buat roti juga simbol badik Pak gitu ya. Buat produk apa badik itu, buat apa badik itu. Apa maksud saya? Apakah badik ini kemudian kita masih menerjemahkan secara tekstual gitu loh, atau memang belum sampai kepada wilayah maknawinya gitu loh? Nah, saya pernah termasuk badik Makassar, apa saja produk-produk itu simbol, event, logo, semuanya badik. Apa enggak ada simbol lain yang mewakili kelenturan, kehalusan, budi halus sirina pacinya kita secara tidak tekstual gitu loh. Nah, itu aja dulu, terima kasih. Itu tadi ada dua pertanyaan dari Bapak Ipul, apa mau langsung dijawab Kak? Langsung atau? dulu nanti Oke. sempat saya lupa ya. Kak, silahkan Kak. Ya, makasih Pak Ipul, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau di Jawa itu belum dibuka keris sudah kelihatan, karena di girasnya itu bagian atasnya itu keris, makanya ada bagian atasnya keris ini, ya, di bawahnya gagang. Dari jauh kelihatan bahwa ini punyanya ini, karena sudah ada ukirannya, ya, belum dibuka, ya. Jadi memang pembeda. Kalau di Bugis Makassar termasuk apa namanya gagangnya pembeda juga. Ketika itu pakai Pangulu Tahu-Tahu, otomatis raja punya. Pangulu Tahu-Tahu itu kayak manusia yang bersedekap. Ya, bukan rekok tiga yang Kristen, rekok tiga cekoka, 3 lekukan. Tetapi dia Pangulu Tahu-Tahu namanya. Jadi ketika ada orang menggunakan keris Pangulu Tahu-Tahu, otomatis adalah bangsawan full. Kalau kami di Bugis Makassar tidak mengenal putra mahkota ya, rata-rata putra mahkota menjadi petapunggawa, panglima perang. Ya, jadi Bugis Makassar tidak mengenal putra mahkota karena yang menentukan generasi selanjutnya siapa mengganti raja adalah Dewan Adat. Di Sulawesi Selatan itu demokratis Pak. Tidak serta-merta anak raja itu menjadi raja. Mungkin saja saudaranya, mungkin saja pamannya, mungkin saja bibitnya dan lain sebagainya karena dipilih oleh yang memenuhi kriteria Dewan Adat. Ya. Ya, jadi raja tidak menentukan anaknya. Di Sulawesi Selatan tidak pernah bahwa ini yang gantikan saya. Ya, tapi anak raja itu biasa menjadi panglima perang. Ketika dia menjadi panglima perang, dia memakai simbol-simbol pembeda. Jadi begitupun di badik juga. Ya, saya katakan tadi, baru kelihatan di sumpahnya saja. Sumpah itu apa namanya? Mohon maaf, saya bisa kasih keluar ya. Saya bawa. Saya kebetulan Jadi, punya badik juga ya. Kak. Tapi simbolnya bunga-bunga, mungkin Jadi sebentar sumpah dijelaskan itu, Kak. ini namanya sumpah atau kili-kilinya ya. Ya, atau kalasa. Ya. Jadi ketika dia ada simbol segitiga, timpak laja, berarti bangsawan punya. Ada ukiran-ukiran tertentunya bangsawan punya. Ya, jadi baru dari dilihat dari situ kelihatan. Cuma ini kalau di lingkungan kami itu masih bersifat ada beberapa yang sudah menuliskan teman-teman, ada yang bersifat budaya lisan yang turun-temurun, yang menjadi supaya tapi tidak boleh juga kita keluar supaya ini terjaga terus keorisinalannya. Karena kapan-kapan kan sekarang orang sudah mampu menduplikasi, kita takutkan ya. Jadi hanya orang kalangan tertentu yang mengetahui bahwa ketika saya punya ini, oh ya ini jelas bangsawan punya. Ini jelas berkelas.
ya, dari segi bahannya. Itu termasuk dari segi material bahan, Pak ya. Ketika badi-badi itu sudah dari tanduk anoa, dari gading, otomatis itu bangsawan punya. Karena kan kemampuannya untuk membeli kan. Ini kan tidak ada gading di Sulawesi Selatan, pasti diimpor ceritanya dari luar, dari Jawa, dari mana kan. Kecuali anoa binatang langka, soko. Cuma ada di sini. Ya, yang dipakai menjadi badi. Di tanduk pun juga begitu. Rata-rata kan memakai kayu sentigi, kayu cenrana di badiknya. Jadi ketika di atasnya lagi grade-nya itu otomatis adalah pasti milik bangsawan. Jadi jelas Pak, kelihatan dari segi strata. Jadi saya katakan tadi dari awal bahwa pusaka itu memperlihatkan strata kepemilikan yang punya. Kemudian kenapa terlalu banyak orang memakai simbol-simbol badi, Pak ya? Ada restoran tiba-tiba ada badi, ada tulisan badi, ada. Mungkin badi ini di kami ini senung-senungan, Pak. Senung-senung itu pengharapan dan doa. Badi itu adalah senung-senungan, pengharapan dan doa. Jadi ketika itu ada di tempat itu menjadi doa sebagai motivasi untuk rewako, motivasi untuk kerja keras, motivasi semangat, senung-senungan, doa ada pengharapan. Jadi badi itu simbol-simbol itu dilekatkan menjadi logo nama, logo apa. Itu senung-senungan bagi sang pencipta untuk dilekatkan ke situ. Ya, saya umpamanya punya restoran, tiba-tiba ada tulisan gambar badiknya, supaya penyemangat saya, bukan gagahan ya, bukan untuk gagahan sebagai menakut-nakuti. Masa orang buat restoran baru tiba-tiba ada badiknya, orang takut nantinya kan. Tetapi itu yang simbol bahwa yang punya orang Sulawesi Selatan pertama. Yang kedua mitologinya bahwa dia harus kerja semangat, kerja tekun, kerja keras supaya menghasilkan uang dan lain sebagainya. Jadi pengharapan, senung-senungan. Senung-senungan dibilang orang Bugis, senung-senungan. Kenapa itu hari sebagai senung-senungan? Bahwa dengan hadirnya itu badi, saya kerja yang keras, kerja yang ulet, gesit dalam mencari uang dan lain sebagainya. Jadi kenapa itu dilekatkan? Kenapa orang Selatan doyan sekali melekatkan itu badi di mana-mana karena tadi sebagai pengharapan dan doa, senung-senungan. Mungkin itu saja Pak, mungkin siapa tahu saya melenceng ya, mohon maaf kalau ada yang masih melenceng saya punya penjelasan. Oke, terima kasih Kak. Itu tadi dari penanya pertama ya Kak. Selanjutnya kami buka lagi sesi ya. Silahkan Bapak perkenalkan nama. Mohon maaf Pak, Mbak Tabik Puang. Mengenai bentuk juga pakem-pakem itu jelas Pak ya. Pakem-pakem itu tadi di samping model-model gagang. Jadi badik itu luar biasa. Kalau kita masuk ke badik Sulawesi Selatan itu kita hanya melihatnya baru gagangnya Pak, kira-kira kurang lebih 30 model. Baru gagang di badik ya, bukan gagang di keris ya. Iya. Dengan daerah yang berbeda-beda. Orang Bone umpamanya 3 jenis gagangnya, orang Sidrap lain jenis gagangnya, orang Pindrang lain jenis gagangnya, orang Goa lain jenis gagangnya, orang Takalar lain. Kalau di pencinta badik baru dilihat gagangnya, ini pasti badik dari Takalar, ini pasti badik dari Jenis Ponto, ini pasti badik dari Sinjai. Saking banyaknya itu pembedanya dari segi bentuk gagang, belum dari pusakanya atau pakem model badiknya. Kan kita hanya kenal yang umum, badik luwu, badik gecong, badik raja, badik lumpuh batang atau taeng. Padahal umpamanya pakem Makassar itu kalau tidak salah ada 7. Ada 7 pakem itu. Ada 7 bentuk. Ras Makassar kita bisa katakan di dalam pusaka Bugis semua. Ini ras Makassar. Ini ras-ras Bugis. Ini ras-ras Mandar. Ini ras-ras Raja. Jadi jelas sekali bentuk-bentuknya berbeda. Sama umpamanya seperti di Pangkep saja. Di Pangkep itu kalau tidak salah ada 2 jenis pakem yang berbeda. Ya. Laku ajang berbeda. Laku ajang bentuknya seperti sayap angsa. Kalau taeng itu ada yang berbentuk jantung pisang, ada yang berbentuk daun bambu. Ya, jadi modelnya daun bambu yang seimbang, ada yang berbentuk jantung pisang. Jadi kalau kita pelajari
Hasanah luar biasa. Selama ini kan umumnya orang kenal itu gecong, lempu batang, lain-lain sebagainya. Padahal, waduh, baru gagangnya Pak. Ya, gagangnya saja tuh banyak sekali varian. Dari varian itu kita sudah tahu, oh kulu-kulu, oh orangnya orang sidrap punya ini. Makanya kenapa kami itu selalu menjaga keorisinalan, karena ada beberapa teman karena tidak tahu pakem, lain gagangnya, lain isinya. Padahal sebenarnya ketika yang ori itu baru gagangnya sudah tahu isinya bahwa oh gecong ini, oh ini raja, oh ini taeng. Karena baru dari gagangnya kan belum dibuka. Jadi siapa saya nembak-nembak kalaupun benar pasti masih original keadaannya. Ya. Mungkin karena kurang pengetahuan biasa orang copot-copotan sehingga lain gagangnya, lain isinya. Ya, karena bagus tidak gagangnya, diganti padahal isinya bukan vakemnya, isi dengan gagangnya. Sehingga sebenarnya kenapa kami itu mengoleksi yang original supaya nantinya akan menjadi literatur pembeda bahwa oh ini dari Sinjai, oh ini dari Takalar, oh ini dari Jeneponto, oh ini dari Goa, oh ini dari Pangkep. Pangkep itu dari mana? Dari Segeri. Ya, beda itu Panggulunya orang Segeri, orang Malaysia ini berbeda bentuknya. Di kabupaten itu sendiri berbeda, belum keluar. Dan itu orang tahu kalau di dunia pusaka di Sulawesi Selatan orang tahu wah ini dari Segeri ini baru dari gagangnya. Ya, bayangkan itu. Jadi itu membedakan dari segi bentuk sejelas sekali Pak. Ya, cuma orang Bugis Makassar itu paling malas sebenarnya Pompropi menulis. Orang membukukan. Ya paling malas itu jadi dia memori kolektifnya saja, memori ingatannya saja. Tradisi lisan Kak. Tradisi lisannya yang kuat, tetapi tradisi tulis menulisnya yang lemah. Ya, rata-rata kita orang Bugis Makassar itu tradisi tulis menulisnya yang lemah. Jadi yang diwariskan itu tadi hanya lisan terus. Ya, jadi ada beberapa teman yang sempat membukukan dalam bentuk buku juga tidak terlalu tidak terlalu membooming. Seharusnya teman-teman yang sempat membukukan itu mengenai keris, apalagi kalau kita di Kitab Bugis Makassar itu kalau kita dapat literatur tua dalam bentuk tulisan lontar dan lain sebagainya, itu disakralkan, tidak mau diperlihatkan. Jadi umpamanya saya punya lontara besi, wah disembunyikan itu Pak, disembunyikan itu itu tidak perlu diperlihatkan, disakralkanlah, diapakanlah. Padahal ini sebagai literatur yang harus kita bagi, yang sharing, tetapi ini disembunyikan. Kalau ada punya orang lontara besi begini, oh sembunyi tuh, ada disakralkan. Ya, saya kurang tahu apa anunya. Padahal kalau bagi kita harusnya itu menjadi edukasi bagi kita semua supaya menambah wawasan kita. Oh ternyata lontara besinya Boni begini, lontara besinya orang Sidrap begini, lontara besinya orang Pangkep ini, supaya kita tahu bahwa ini adalah pernah sempat dituliskan oleh leluhur kita. Kalau itulah kelemahan kita orang Bugis Makassar adalah budaya untuk menulis kita yang kurang. Itu mungkin Kak tadi. Selanjutnya Pak silakan Puang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya Raup Linge Puang Situjuh dari Lamarti. Saya hormati. Dipanggil siapa Puang? Ya. Situjuh. Din Situjuh. Iya Puang. Raup Linge Puang Situjuh dari Lamarti. Saya hormati saudaraku Isnur Jajan Andi Abbas. Yang saya hormati Profesor Dr. Andi Elentar Latif, begitu pula yang lainnya yang sempat hadir dalam rangka melanjutkan warisan pusaka leluhur. Kalau bicara pusaka leluhur, kebetulan saya sangat tertarik sekali. Kebetulan saya punya ada beberapa jenis Cinta pusaka, baik berupa besi dan batu-batu. Itu pun saya miliki dari pemberian dari para leluhur secara di alam gaib. Semua bertanya pada saudaraku. Kebetulan ada 2-3 pusaka saya miliki, katanya ini, biarpun saya simpan di rumah, kalau ada apa-apanya sama saya, dia keluar dari tempatnya, bela saya, katanya. Apakah memang ada begitu pusaka? Saya mau bertanya sama saudaraku.
Iya. Mungkin bisa langsung. Jadi pusaka itu tergantung keyakinan kita masing-masing dan tergantung bagaimana kita memaknainya. Ya, kalau saya meyakini itu ada. Kalau saya, tapi orang lain mungkin berbeda pendapat. Kalau saya meyakini itu ada, karena pusaka ini adalah sesuatu yang metafisiknya juga ada, non metafisiknya juga ada. Kodamnya. Iya, karena kalau kita kembali ke agama kita bahwa semua apapun juga media ditempati oleh jin. Semua media apapun juga ditempati jin. Cincin apa, jangan rumah kita pun ditempati oleh media jin. Jadi apalagi pusaka. Ya, jadi bagi yang berkepercayaan untuk meyakini itu ya iya. Bagi yang tidak silahkan, ya. Karena belum teranalogikan, jadi mereka menyimpan di tempat itu. Tapi bagi yang berkeyakinan, ya saya berkeyakinan bahwa ada beberapa jenis pusaka itu begitu memang. Ya, ada beberapa jenis pusaka saya Iya. berupa besi ini, ada dari Makassar, Jadi, ada malah satu lagi, biarpun saya ikat, saya pindahkan lain tempat, dia bilang tapi kalau orang seperti saudara tetap Andi dengan beliau, dia bilang jangan buka sama saya, buka ini, saya harus keluar cari darah kalau saya dikeluarkan dari tempatnya. Iya. Karena beliau, Jadi Ada. di dalam pencinta pusaka itu juga ada, kita kenal tiga aliran. Iya, Kak. Jadi di pencinta pusaka itu terkenal 3 aliran juga, Pak. Saya tidak berbicara pusaka di Sulawesi Selatan, keseluruhan pusaka di Indonesia ya, Tosanaji. Ada 3 aliran besar di dalam pusaka. Ada orang mencintai pusaka karena keindahannya, bentuknya, aksesorisnya, ukirannya, itu keindahan ya. Ada orang suka pusaka karena sejarah asal usulnya. Oh, pusaka ini pernah dimiliki oleh raja ini, dimiliki oleh panglima ini, dimiliki oleh Sentono dan lain sebagainya ini. Itu sejarahnya. Kenapa saya mau banget kejar itu pusaka? Karena pernah dimiliki Petala Sindram, pernah dimiliki oleh siapa? Saya kejar pernah dimiliki oleh Syekh Yusuf dan lain sebagainya. Berarti dia aliran yang menyukai karena sejarahnya. tapi ada lagi Aliran yang saudara. ketiga karena mitologinya tadi itu, karena memiliki tuah, memiliki kodam dan lain sebagainya. Jadi ada tiga aliran besar di dalam pencinta Tosanaji tadi itu, karena nilai seninya, nilai sejarahnya, dan nilai mitologi yang terkandung di besi tersebut. Jadi ini ada 3 orang. Jadi ada saja. Saya memang hanya suka dari segi seninya. Masalah hodam dan lain sebagainya saya tidak terlalu ini. Oh, saya suka yang ada nilai hodamnya dan lain sebagainya. Oh, saya tidak. Saya yang penting pernah dimiliki oleh ini, pembesar ini, pernah dimiliki oleh Pak Prabowo dan lain sebagainya, kan? Nah, kenapa? Jadi itu tadi. Kemudian saya pernah menantang teman-teman. Sampai sekarang pun saya menantang. Tunjukkan saya seorang pemimpin politik sekarang ya. Pemimpin politik itu berarti presiden, gubernur, Anggota dewan, bupati dan lain Bupati, sebagainya. ya. Sebut dan carikan Kak seorang pemimpin politik yang sekarang kita ini yang tidak memiliki pusaka. Tapi ada lagi, saya punya pusaka keris ini, konon katanya dari ular dililit. Karena seorang raja ini yang berikan saya secara dialah gaib, tapi nyatanya saya pernah jejaki mulai secara gaib, alam gaib juga. Betul dia pakai perang, dia simpan di sini, bertempur dia, senjata keduanya dia sakti. Terdesak itu hari katanya di suatu goa, ada ular, dia lilit. Jadi mungkin saja memang kan ada jenis beberapa pusaka kita beranggapan bahwa belum ada penelitian ya, cuma keyakinan bahwa ini dari busa. Makanya tubang itu keris itu kayak terputar. Iya. Kalau dililit betul. Ya kenapa? Saya miliki. Ya kenapa? Itu seorang raja dia kasih saya secara di alam gaib. Ada juga satu lagi saya punya pemberian dari itu lagi Tuan Laki Padada ya. Iya, dia kerisnya terbuat dari batu meteor. Tertanam ratusan tahun lalu katanya. Ya. Ini pernah kapan dia lihat Pak Prof? Baik tak, Bang? Iya. 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 Dia dimakan tanah.
Masih Jadi utuh. itulah tadi yang pada beberapa- saat di tempat katanya ada pelangi, Iya. terpaksa ikut kayak pelangi-pelangan. Itu sebagian itu berupa pusaka besi. Kalau pusaka berupa batu-batuan saya miliki. Merah delima asli, pemberian dari Yang Mulia Karembajo. Ada lagi kalau apa batu air itu, mustika air yang asli, pemberian dari Tumanung Karembenia di Goa dari apa? Air liurnya. Air luarnya. Bilang ini pusaka, saya berikan ke kamu. Satu, saya simpan satu. Saya akan tahun sekarang. Ada berapa deh? Kalau permata, tapi pemberian dari Iya. langkah itu yang Jadi itu tadi saya katakan bahwa ada percaya tidak, memang yang ada jelas, kalau ada kasih saya Iya. bertanya siapa Ki, kalau saya belum tahu wajahnya, saya bertanya baik dari pangeran apa ini dari Kalimantan di apa itu di mengaku saya masih anunya katanya itu, jadi saya dikasih, Iya, Bang. saya dikasih bilang apa Bung, bilang kau juga Iya. gitu Bung. Pangeran Iskandar Muda kedua akhir ada, Iya. tapi berat waktu saya keren. Tapi dia sebelum dia kasih saya, dibilang keras ini bawaannya ada berapa deh? Iya, Bang. Oke untuk Iya. sementara, tapi Iya. Puan begitu dulu. Situju berbagi Iya. pengalamannya Ya, terkait berbagi dengan pengalaman. dia Jadi saya katakan tadi benda-benda itu pusaka. pencinta pusaka itu warisan leluhur kita itu secara garis besar terbagi 3 tadi ya. Karena seni, karena sejarah dan mitologi cerita dan lain sebagainya yang mistik-mistik di situ. Ya, saya suka semuanya 3. Kalau ada keris yang cantik bertatakan emas dan lain sebagainya saya suka. Jadi Yang ada sejarah-sejarahnya saya suka. Yang ada mitologi juga saya suka. Puan Situju ini dari Ya mitologi masuk di kategori juga. ya Mitologi. yang mistik Iya. yang ada kodamnya segala macam dan itu tidak bisa kita katakan tidak ada Iya. karena kalau Anda berkeyakinan berarti Anda meyakini sesuatu yang gaib. Pasti ada pemiliknya. Tidak, begini dalam artian tidak begini. Kalau Anda tidak percaya hal yang gaib, tidak usah bertuhan. Ya, ya. Itu saja. Kalau Anda tidak percaya gaib, tidak usah bertuhan. Karena Tuhan itu adalah maha gaib. Anda percaya leluhur, berarti harus Anda percaya gaib. Karena leluhur sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Jadi kalau Anda tidak mempercayai gaib, ya jangan bertuhan. Jangan bertuhan. Karena itu gaib. Ya, jadi tidak bisa juga kita nafikan sesuatu. Jadi kita tidak bisa analogikan, simpan di tempatnya. Kalau kita tidak belum analogikan, ya. Sekian dulu. Iya. Iya. Kalau kita sudah bisa analogikan, itulah menjadi sejarah. Iya. Baik, itu tadi 2 pertanyaan. Mungkin dari kelompok muda di belakang. Kita semua di sini masih muda. Iya. Kalau ukurannya adalah semangat. Iya. Ya, karena tadi Prof Halilintar bilang bagaimana partisipasi pemuda Harus, bisa hadir di sini, ya harus. Saya katakan itu usia kan cuma bilangan saja. Iya. Tapi Bilangan kalau sama. bicara semangat di sini kita bisa Iya. baku saing siapa yang paling Iya. muda. Ilmu itu tidak mengenal tua dan muda. Karena kalau dilihat dari sini di forum Kak, mungkin kebanyakan di sini dari orang muda. Tapi kalau dilihat yang bertanya tadi, yang semangat bertanya ini, Ya harusnya ada anak kalah muda. semangatnya ini anak muda Iya. Kak. Harus ada anak muda. Ya, mungkin dari teman-teman di belakang ada yang ingin bertanya? Sekedar cerita ya. Iya. Pernah saya mau mengadakan pameran kedua di Maros. Kebetulan bupatinya Pak Hatta. Masih bupatinya Pak Hatta. Pak Hatta ini background politiknya adalah orang dari PAN. Berarti Muhammadiyah. Muhammadiyah otomatis mohon maaf ya dalam kurung tanda kutip itu tidak terlalu suka yang masalah begituan ya, pusaka-pusaka. Saya katakan sama anak-anak Badik Selebes di Maros, bagaimanapun juga kalau kita mau besar kita harus jalin kolaborasi dengan pemerintah setempat. Dia bilang masalahnya nih Pak Ketua Bupati Maros bukan pencinta badik. Saya bilang yang penting kita soan, ketemu, berbicara bahwa kita akan membuat organisasi begini di Maros untuk melestarikan budaya. Pendek waktu, kami dikasih waktu dengan audiens Pak Bupati Maros. Bupati Maros mengatakan, oh iya silahkan buat organisasi di Maros untuk menggalakkan budaya. Mohon maaf saya itu bukan terlalu begituan toh. Apalagi badik tidak terlalu karena saya kan orang Muhammadiyah. Tetapi dia sendiri yang ngomong, tetapi saya punya
badiknya nenek saya, Matendrol Bojok saya simpan-simpan sebagai kenang-kenangan leluhur saya. Jadi pas saya balik saya katakan sama teman, coba kau lihat, kau katakan Bupatimu itu punya badik. Dia sendiri mengatakan tadi bahwa dia simpan-simpan anunya neneknya, walaupun dia Muhammadiyah, tetapi dia simpan-simpan. Ini menandakan saya tantang. Maka saya selalu mengatakan siapa pemimpin politik yang tidak memiliki pusaka? Coba sebutkan. Seperti sekarang nanti ini tanggal 3 sampai tanggal 5 mudah-mudahan ada ya. Kerisnya Pak Prabowo kalau tidak salah mau didatangkan untuk dipamerkan di Maros. Ya, kerisnya Pak Prabowo. Pak Fadlizon yang Menteri Kebudayaan kita itu punya museum di Bogor, museum keris malah. Fadlizon itu punya museum keris. Pak Taufik Kemas apa namanya? Ada museumnya juga mantan ketua MPR DPR, ya. Makanya saya katakan sebutkan pembesar-pembesar politik ya memegang kekuasaan sekarang baik itu bupati, gubernur, presiden yang tidak memiliki pusaka. Pasti ada melekat pusaka di minimal dia simpan. Itu tadi contohnya Pak Bupati Maros, dia orang Muhammadiyah, backgroundnya dari PAN, ternyata dia menyimpan badiknya neneknya yang Matindrol Bocokna. Berarti dia ulama. Ulama itu rata-rata istilahnya Matindrol Bocokna orang yang meninggal di dalam kelambunya. Iya. Jadi dia ulama itu biasa istilahnya Matindrol Bocokna. Jadi kakek daripada Pak Hatta ini ada badiknya, Pak Hatta itu simpan sebagai kenang-kenangan saja. Dia tidak pelihara katanya. Jadi dia hanya menyimpan bahwa itu adalah leluhurnya dia punya. Iya Pak. Jadi kita lanjut lagi ke teman-teman dari kelompok muda. Anak muda mana? Tidak apa-apa. Misalnya kalau Iya. tidak ingin bertanya, mungkin ingin berbagi pengalaman terkait dengan benda-benda pusaka, warisan leluhur yang dimiliki dan sebagainya, tidak apa-apa. Silahkan. Ya silahkan perkenalkan nama, dari mana, dan langsung pertanyaannya. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari penggerak muda Gus Durian. Kebetulan juga mewakili anak muda katanya. Lanjut saja, pertanyaan saya itu bagaimana saya mencoba untuk menkomparasikan di antara zaman dulu dengan zaman modern sekarang. Zaman dulu itu kita menganggap bahwa badik itu sebagai sesuatu hal yang kemudian dari dalam diri kita sendiri. Tapi di zaman sekarang ketika hal itu dibenturkan dengan aparatus ataupun pemeriksaan misal di aparat, maka itu akan terindikasi misal akan melakukan kejahatan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kira-kira pendapat tak soal hal itu? Gitu. Sekian. Bisa dijawab, Kak. Saya kan tadi mengatakan bagaimana supaya mohon maaf dalam kutip dilegalkan kita bawa-bawa kemana-mana badik, mohon maaf ya dalam kurung tanda kutip, dibuatlah organisasi sebagai salah satu hobi perekat bahwa kami ini pencinta pusaka. Apalagi di Undang-Undang 50, Undang-Undang 250 kita selalu berpegang di situ. Yang tidak dikategorikan senjata tajam adalah alat pertanian, dapur, dan pusaka. Yang tidak dikategorikan senjata tajam. Jadi ketika kita umpamanya kita masuk di organisasi lembaga tadi itu organisasi yang pencinta tosan aji dan lain sebagainya, pencinta badik dan keris dan lain sebagainya, otomatis kita masuk di bawah kita memang ini pencinta pusaka, bukan senjata tajam. Ya. Jadi dan ini adalah aksesoris, saya bilang kata-kata aksesoris laki-laki Bugis Makassar, bukan senjata tajam. Pusaka itu adalah senung-senungan, doa dan pengharapan. Jadi bukan senjata tajamnya, itu bagian dari sekian kalinya, bagian terkecil, bagian terjauh. Pusaka fungsi menjadi senjata tajam itu bagian yang terjauh dari nilai pusaka tersebut. Makanya kenapa dibuat organisasi? Saya katakan tadi kenapa airsoft gun itu dibuatkan organisasi perbakin dan lain sebagainya? Ya karena mau melegalkan sebagai olahraga. Ya. Jadi orang pastinya memiliki airsoft gun, otomatis harus ada organisasinya. Supaya dia legal memiliki airsoft gun. Jadi untuk melegalkan dia memiliki airsoft gun, dia harus ada organisasi. Organisasi ini tujuannya adalah olahraga. Jadi anggap inti di airsoft gun adalah olahraga. Padahal pasti yang punya airsoft gun ini mohon maaf ya,
ya untuk pengamanan dirinya. Ya kan? Seperti itu, Tapi Kak, dia ya. membuat organisasi, kemudian organisasi ini bergelut di bidang keolahragaan. Begitupun tadi saya katakan, membuat organisasi, ya bergelut di bidang pusaka dan budaya. Bahwa kebetulannya ini pusaka ini berbentuk senjata tajam, tetapi padahal pada hakikatnya adalah budaya. Ditempatkanlah di organisasi tersebut, sehingga supaya kita aman, ya harus karena beberapa teman yang didapat umpamanya ada acara, ya ketika dia memperlihatkan kartu anggota, alhamdulillah bahwa memang dia ini orang pencinta pusaka, ya memang tidak mungkinlah disalahgunakan. Makanya di kami ya, saya sangat selektif ketika merekrut anggota. Kita katakan badi itu adalah kesekian kalinya untuk menjadi senjata tajam. Tidak boleh dipakai gagah-gagahan, tidak boleh dipakai pamer-pameran, tidak boleh. Makanya selalu tersembunyi. Karena memang bukan dipakai untuk pengancaman dan lain sebagainya. Itu berarti menjadi kategori senjata tajam. Nah, kategori kita di organisasi kita adalah pusaka, bukan senjata tajam. Ya, karena kita mengikuti undang-undang darurat, undang-undang tahun 50 yang ada pasal 29 kalau tidak salah itu mengatakan kategori dikatakan senjata tajam di luar alat pertanian, rumah tangga, dapur, kemudian pusaka itu sendiri. Jadi dia pusaka itu bukan bagian daripada senjata tajam. Jadi untuk mengamankan itu, nah inilah buatlah organisasi sebagai pencinta pusaka. Jadi kalau ada kemana-mana, kebetulan saya bawa, seperti sekarang kalau ada rahasia ya, saya kan lagi pembicara. Bagaimana caranya saya berbicara kalau tidak ada barang saya bawa? Kan begitu kan? Ya, Kebetulan juga saya organisasi pencinta pusaka. Ini kartu anggota saya. Otomatis polisi baru lihat itu, oh anak Badi Selebes, oh iya. Ya sekira itu. Itu tadi Kak. Nah tadi ada yang peserta yang sempat kode-kode Kak. Mungkin kami buka lagi, silakan tadi peserta Kak Mega ya? Yang ingin bertanya Kak, silahkan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak juga yang disampaikan sama Bapak Jajang bahwa kalau tidak percaya dengan yang namanya apa sih namanya? Gaib. Yang gaib ya tidak usah bertuhan mungkin begitu ya. Tapi sebenarnya di tengah kita kalau kami dari Gus Durian juga itu punya banyak kajian-kajian kalau bicara soal kebudayaan. Nah, misalnya benda pusaka itu kan tidak terlepas juga dari kebudayaan itu. Tapi tadi juga disampaikan bahwa hampir semua pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang ada di Indonesia itu ya punya punya benda pusakanya sendiri, punya keris dan lain sebagainya. Tapi tadi saya sempat penasaran bagaimana dengan Bapak Gubernur kita, mungkinkah dia juga punya benda pusakanya sendiri atau bagaimana? Terus apalagi kita Pak sama-sama memahami bahwa ada banyak perda-perda yang keluar yang kemudian perda-perda yang keluar untuk tidak melegalkan beberapa tradisi yang ada di Sulawesi Selatan itu. Ya saya juga jangan sampai mungkin ke depan juga untuk benda-benda pusaka tidak ada lagi yang perhatiannya, apalagi di Bone kan kemarin sempat misalnya bisu tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan ritual terhadap benda-benda pusaka itu sendiri. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Iya, makasih. Saya tetap berkeyakinan bahwa semua pemimpin politik baik pasti memiliki benda pusaka yang disimpan atau yang tersimpan oleh leluhurnya. Iya. Sama saya katakan tadi Pak Hatta dia tidak pakai juga itu karena Muhammadiyah, ternyata yang ada disimpan. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada tapi ada di saudaranya. Saya yakin dan percaya tidak ada di Pak Gubernur ya, tetapi mungkin ada di Pak Mentan, ada di Pak Bupati sekarang Bone pasti ada. Ya, tidak ada di situ tapi ada di tempat lain. Ya, walaupun ada beberapa memang tidak kita bisa anukan ya
satukan sesuatu hal yang begitu keyakinan mereka. Tidak boleh juga memaksakan kalau memang tidak berkeyakinan untuk itu ya. Jadi itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Jadi termasuk umpamanya ketika tadi dikatakan bahwa ada beberapa, saya kira kalau di di beberapa tempat itu kalau benda-benda yang sempat dilarang ya tidak pernah kayaknya ya, tetap dilaksanakan. Walaupun yang memperlakukan itu tadi tidak sempat tidak diizinkan karena umpamanya silahkan dia membuat kalau saya tidak ada. Ngerti Ki? Jadi saya pernah ketika direhab kuburan Leten Riaji Tosenrima Matindri Siang, ada kuburan Raja Bone yang ada di Pangkep. Kebetulan Kapolres ini yang mau rehab. Kapolres ini mengatakan, saya ini Pak Kadis, saya dipanggil, saya ini Pak Kadis, keyakinan saya tidak suka yang begituan. Tetapi katanya kalau harus dibuat harus ada ritual ini, memanggil bisu ini, ya silahkan, yang penting saya tidak lihat. Jadi tetap mengizinkan, tapi ya saya tidak lihat. Ya, karena ya itulah budaya yang harus dilakukan ketika merehab itu kemarin. Jadi ketika direhab itu kuburan Leten Riaji Tosenrima Matindri Siang, semua pelaksanaan permulaan dan lain sebagainya pakai budaya. Yang mengongkos itu Pak Kapolres yang tidak tidak sekeyakinan untuk itu, tetapi dia masukannya harus begitu ya. Dia katakan ya yang penting saya tidak lihat. Ya. Tapi silahkan kerjakan. Ya, jadi kita menghormati juga bagi mereka yang berkeyakinan yang tidak melaksanakan. Bukan berarti kita membuat garis pemisah ya. Yang pastinya kita patut bahwa sepanjang budaya-budaya yang kita laksanakan tetap eksis, tetap berjalan. Ya, itu yang inilah kita cara menggaungkan kita, bagaimana pendekatan-pendekatan kita, tata cara bahasa kita tetap kita laksanakan tanpa mengganggu nilai-nilai pribadi yang orang yang pelaksana tersebut ya. Karena jangan sampai ada yang terguncang akidahnya Kak, hal-hal tradisi dan budaya dan sebagainya begini Kak. Iya. Hal pribadi itu sebenarnya. Iya, hak pribadi ya, itu pribadi urusannya ya. Urusan mereka berkeyakinan dan lain sebagainya itu urusan pribadi-pribadi ya. Kita tidak bisa masuk di ranah tersebut karena tidak bisa dikatakan juga bilang mengguncang keyakinan. Ya, memang ini semua kehidupan, kalau bagi saya semua kehidupan adalah simbol-simbol. Kita tidak pernah lepas dari simbol-simbol. Betul. Ya. Kenapa kita harus sholat ke arah kiblat? Itu kan simbol. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena simbol. Kenapa itu dalam bentuk kotak yang harus kita ke sana? Makanya Utsman bin Affan ketika mau mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, karena dia berlogika kan, seandainya Nabi tidak menciummu, saya tidak menciummu juga. Ya kan? Seandainya Nabi tidak mencium kamu, saya tidak cium kamu juga. Nah, berarti kita hormati orang yang berkeyakinan. Jadi tidak bisa dilepas dari simbol-simbol sebenarnya. Betul. Kalaupun mengatakan agama itu tidak lepas dari, saya katakan tidak akan lepas dari budaya, karena agama sendiri itu juga tidak lepas dari simbol. Tidak lepas dari simbol. Sedangkan umpamanya baru lambang saja, lambang agama Islam ya sudah jelas bulan dan sabit itu simbol. Iya. Ya, ada maknanya, ada maksudnya. Ya saya katakan tadi bahwa kalau hanya mengatakan bahwa hanya nilai fungsi, ya cukup satu pedangnya Nabi untuk dipakai berperang kan? Tetapi kenapa Nabi sampai melukis 9? Malah ada pedangnya bertatahkan emas dan berlian. Padahal beliau ini tidak suka emas, tidak suka berlian, tidak suka kemewahan. Kenapa pedangnya sampai ada begitu? Jauh dari kesederhanaan. Ya kan? Berarti kita sebenarnya tidak boleh lepas dari simbol kalau menurut saya. Kalaupun ada orang yang melepas dari simbol-simbol, ya kita hormatilah itu. Ya, orang yang memisahkan dari adat istiadat umpamanya kita hormatilah, karena itulah keyakinan dia. Jadi kita jangan itu mengurangi budaya kita. Iya betul. Jangan ya. Betul. Kalau
Ya kalau kita sudah begini ya sudah beginilah. Iya. Ya kan? Karena keyakinanku saya begini juga, saya tidak melenceng juga. Saya berpendapat bahwa dengan saya menghormati bendera, saya tidak berketuhanan kepada bendera. Apa kita bertuhan kepada bendera? Coba sekarang larang orang yang menghormati, yang terlalu banyak anunya menghormati bendera. Apa itu bendera? Itu bendera. Coba berani tidak? Berani tidak menghormati bendera? Kalau ada acara 17 Agustus, berani tidak menghormati bendera? Ya? Pasti dia hormati bendera ketika dia pejabat. Iya. Ya? Betul. Padahal betul. kalau pikir itu bendera apa? Padahal itu ya simbol. Tapi itu simbol. Iya. Ya simbol. Memang kita tidak bisa lepas dari simbol. Ya, kita tidak bisa lepas. Saya katakan kita tidak lepas dari tanda. Simbol itu tanda. Makanya kenapa ada telalat kita dan lain sebagainya, itu tanda, simbol bahwa orang yang bertelalat di sini tempatnya begini, sifatnya begini, itu simbol. Sangat semiotik. Kenapa itu ada dilekatkan telalat, dilekatkan bentuk alis, dilekatkan bentuk bibir, dilekatkan bentuk mata. Simbol-simbol tersebut melekat pada manusia sebagai sifatnya. Jadi simbol tidak bisa dilepas. Kalau tidak ada simbol berarti kita polos tanpa bentuk. Makanya kenapa ditaruh ada telalatnya di sini, ada bentuknya, bentuk giginya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, ikal rambutnya sebagai simbol penanda bahwa sifatnya itu begitu. Itulah budaya. Orang yang mampu membahasakan itulah orang yang berbudaya. Iya, itu mungkin tadi Kak Mega, apakah sudah terjawab? Oke, apakah masih ada teman-teman puang-puangku sekalian yang ingin bertanya? Oke, itu mungkin Kak. Saya sebagai penutup. Jadi saya ada pertanyaan juga Kak. Ini apalagi kita bicara tentang pusaka ya. Saya kebetulan pernah dikasih Kak pusaka, dia turunan dari nenek saya, nenek Gencong, terus turun di pompo saya, pompo Naharia, terus turun di Takanang mama saya, tapi turun juga ke saya. Tapi itu membuat saya sakit. Sehingga saya tidak diperbolehkan untuk bawa kemana-mana ataupun pegang itu Kak, karena itu akan membuat saya sakit. Dan katanya dan gambarnya itu ada gambar bunga Kak, atau ukirannya itu ukiran bunga. Jadi tadi mungkin kalau Bapak itu ada ya dari segi mitologinya, jadi saya mungkin segi mitologinya Kak. Dan saya bahkan pernah terdistrak sampai takut sama benda-benda pusaka, takut sama paran dan sebagainya, karena saya melihat itu tidak jauh dari kekerasan. Mungkin dari diskusi ini pandangan saya sempat berubah tadi karena Kakak mengatakan bahwasanya yang membedakan antara pusaka dan senjata tajam adalah bagaimana kita menggunakannya, karena pusaka itu tidak digunakan untuk kekerasan. Nah, pertanyaan saya Kak, ini agak melenceng mungkin ya, di era sekarang itu hal-hal yang berbau mitologi, hal-hal yang berbau gaib itu sangat mudah untuk dianggap sebagai dalam tanda kutip dari kelompok ambillah konservatif, itu akan menganggap sebagai merusak akidah atau menggoncang akidah lah, atau musyrik dan sebagainya. Yang kalau kita lihat dalam beberapa tradisi di beberapa tahun yang lalu, di ulang tahun Bone yang kesekian, itu kan seharusnya ada tradisi pencucian senjata ya, karena kan ini setiap tahun seharusnya ada pencucian senjata ya, khususnya di Bone ataupun di daerah lainnya. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang musyrik sehingga juga tidak ditampilkan, dan juga pasti dalam pencuciannya membutuhkan ritual-ritual tertentu, tradisi tertentu, dan melibatkan orang-orang tertentu, misalnya bisu dan sebagainya Kak. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Kakak melihat hal tersebut sebelum kita tutup ya? Sekaligus juga nanti juga closing statementnya Kak. Iya, jadi kita hormati mereka yang beranggapan bahwa itu merusak akidah, kita hormati ya. Karena mereka mewujud mereka bahwa itu kehati-hatian. Sebenarnya dia itu dalam tanda kutip kehati-hatian mereka. Kehati-hatian supaya akidahnya tidak melenceng, kehati-hatian. Tapi bagi kita yang kalau kita kan manusia super. Ya kayaknya sudah hati-hati. Jadi untuk apa kita manusia ya? Super. Ya. Itu manusia Jadi kalau super. saya jadi orang yang memegang kehati-hatian, kita hormati kehati-hatian tersebut, bahwa mereka sangat hati-hati. Kalau kita ini memang sudah tahu di mana batas ini sudah tahu. Bagi kita ya sudah tahu di mana batas-batasannya. Kemudian beberapa hal kegiatan saya kira tetap dilaksanakan itu hari ya. Cuma
tetap dilaksanakan di Bone, tetap dilakukan, cuma dikurangi di publish, ya. Dan umpamanya dulunya, memang kan intinya cuma pencucian, walaupun arak-arakannya umpamanya harus ini dan lain sebagainya dikurangi kan tidak ada masalah. Yang pasti pelaksanaan itu tetap dilaksanakan. Yang melaksanakan juga tidak mutlak, tidak ada tertera bahwa harus ini, enggak. Itu kan bisa saja ini melaksanakan, bisa ini melaksanakan. Jadi sekira hanya pengurangan porsi saja, ya. Jadi yang penting kegiatan tersebut terlaksana, dan orang yang tidak sependapat dengan kita, ya kita hormati juga, ya. Yang pasti bahwa kami di ranah ini, Anda di ranah ini. Jadi mereka juga melakukan itu karena ada dasarnya. Kita hormati karena ada dasarnya kehati-hatian mereka. Kita ini juga beranggapan bahwa saya di sini, saya memang sudah mampu membedakan mana itu yang merusak akidah saya, mana tidak. Ya, saya berkeyakinan bahwa dengan ini saya tidak terusak akidah saya. Ini keyakinan saya. Ya harus saya juga dihormati. Begitupun Anda, saya menghormati Anda untuk melakukan keyakinan Anda. Tidak boleh kita paksakan. Makanya saya katakan saya kalau di kebetulan saya kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, saya beberapa untuk wisata, saya katakan kalau kamu hanya menjual alammu, tidak ada apa-apamu wisatamu. Kalau kamu hanya menjual alam, di luar negeri alamnya cantik, bersih, indah, aman suasananya. Mereka mau ke Indonesia karena budaya. Pembeda dengan tempat lain kita itu adalah pembudaya. Kalau wisatamu tuh hadir ada budayanya di situ, pasti hidup wisata tersebut. Ada bilang, ini Pak, saya bilang coba kalau ke Bali. Apakah dengan masuknya orang luar ke Bali yang sudah puluhan tahun merusak orang Bali? Kan tidak. Kecuali yang mau talek-talekan. Apakah karena orang berjemur di Pantai Kuta orang Bali juga berjemur telanjang? Kan tidak. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu akidah kita kepada orang yang tidak berseakidah dengan kita. Itu menurut saya, umpamanya kan yang dilarang makan babi orang Islam. Kalau orang Muslim datang makan babi, silakan makan babi. Kenapa kamu larang? Nah memang dia tidak terlarang bagi mereka. Kenapa kita mau larang? Ya kan? Kalau ada orang bikin warung di situ, mohon maaf ya, dan yang datang yang terlarang. Sama aja umpamanya, saya tidak sependapat umpamanya kalau bulan puasa harus ditutup ini. Ya memang yang pergi makan di situ tidak puasa. Biar kau tidak tutup di situ pasti cari makan juga. Ya kalau kuat anunya imannya tidak mungkin pergi ke sana makan. Tidak perlu ya, tidak perlu. Karena kalau kita ke Arab juga ke bulan Ramadan terbuka warung di sana di Arab Saudi, tidak ada yang setengah tenda begini. Di Indonesia cuma ada begitu. Ya, contohnya di Indonesia dengan kita ya. Di Malaysia itu jelas dia adalah negara berlandaskan Islam. Ya. Jelas ya? Ya? Jelas. Kalau kita negara yang undang-undang, bukan negara agama kita ya. Kok di Malaysia ada Genting Highland? Tapi jelas aturannya di Genting Highland. Orang Malaysia yang beragama Islam dilarang masuk. Iya. Di Genting Highland kan tempatnya judi. Dari hasil Genting Highland itu bisa dibangun memindahkan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke Sohakala dalam jangka 2 tahun. Sumber dari mana? Dari Genting Highland. Padahal kita pikirnya ini Malaysia adalah negara Islam berlandaskan Islam. Ya, karena mereka beranggapan judi itu bagi orang Islam budaya yang dilarang. Kalau luar Islam kan tidak apa-apa. Yang dilarang masuk di situ orang Malaysia Islam ya. Ya. Orang Indonesia masuk ke beragama Islam kok. Ya kita kayak orang Indonesia ke Genting Highland tidak dilarang karena kita bukan orang Malaysia. Yang dilarang orang Malaysia yang beragama bayangkan saja Bu, dia tidak Islam keseluruhan aja dikenakan. Yang untuk orang Malaysianya. Jadi itu pun begitu pun wisata. Ya, yang kita harus edukasi adalah warga kita. Kita kasih tahu kalau telanjang itu bagi orang bule itu biasa-biasa saja, bukan auratnya. Yang aurat bagi kita, kenapa kau pergi menonton? Yang wargamu salahkan Pak Desa kalau pergi menonton. Disuruh pergi melaut, melongo terus depan pinggir pantai, itu yang wargamu kau salahkan. Yang haram matamu, karena keyakinan kita adalah kita yang diharamkan. Bagi mereka biasa-biasa saja. Jadi pisahkan itu Pak Desa.
Pisahkan itu, wisata itu dengan keyakinan kita, karena mereka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi mereka. Tidak dilarang sama agama mereka, dibiasakan sama budaya mereka. Kita yang dilarang, kita yang jangan ke situ. Ya kan? Ini yang masalah sekarang karena memaksakan. Ya. Karena kita seakidah, jangan situ bikin warung babi. Yang kau larang orang Islam yang ke situ, tapi orang Muslim hak mereka untuk makan juga. Ya, betul sekali, Kak. Yang dilarang adalah orang yang seakidah dengan kita. Yang kalau orang seakidah mau karena kan kita terlarang. Ya itu mungkin ya dalam kurung artinya menambah kesana budaya kita supaya di mana kita ranah saling menghormati lah kalau tidak ada saya. Kesalahpahaman. Iya, di mana kita saling menghormati ketika menyangkut masalah ranah-ranah keyakinan kita. Kita harus saling menghormati. Kalau Anda tidak menghormati orang lain, Nabi sendiri pun ketika ada orang meninggal lewat, ya Nabi Muhammad ya meninggal lewat dia berdiri. Sahabat itu langsung kaget. Nah ya Nabi, tahukah kamu siapa yang melewat ini? Kenapa kamu berdiri? Dia bilang, saya tahu, ini kan Yahudi yang lewat yang meninggal. Dia bilang, saya tidak menghormati agamanya, saya menghormati yang menciptanya. Betul. Ya kan? Saya menghormati manusianya, saya menghormati penciptanya. Jadi saya berdiri. Bayangkan itu. Ya, jadi sini kita jelas. Sama umpamanya ketika ada orang mencuri, Nabi bertanya, kamu agama apa? Agama Yahudi. Jangan hukum potong tangan. Karena hukum potong tangan itu bagi orang Islam. Hukumnya orang Islam. Ketika dia beragama lain ya jangan. Jadi kita harus menghormati ranah-ranah itu. Bagi saya, ketika itu menyangkut masalah akidah, keyakinan, kita menghormati ranah-ranah masing-masing. Ada yang berpendapat bahwa ini menghancurkan akidah mereka, silahkan. Kita berpendapat bahwa tidak terhancurkan akidahku, kita laksanakan saja ritus-ritus budaya yang selama ini kita yakini bahwa tidak menghancurkan akidah kita laksanakan. Ya, saya kira itu. Itu sekaligus mungkin closing statement ya, Kak, dari diskusi closing kita. statement saya mengatakan bahwa dalam rangka untuk mewariskan budaya, salah satunya adalah bagaimana anak muda kita gugah jati dirinya melalui jati dirinya, bahwa kamu harus untuk mengetahui jati dirimu, kamu harus belajar budaya. Tidak bisa kau pembeda daripada yang lain kalau tidak ada melekat di budaya di dirimu. Tidak bisa kita bisa diketahui bahwa ini manusia Bugis, ini manusia Makassar, ini manusia Jawa, manusia Bandar dan lain sebagainya kalau tidak ada melekat di budayamu. Dan harus melekat aksesoris budaya di tubuhmu. Baik itu bahasamu, baik itu tingkah lakumu, baik itu aksesoris seragamu dan lain sebagainya. Supaya kamu menjadi pembeda. Tanpa dengan itu kita akan saling mengenal, kita saling menghormati. Kita juga secara tidak langsung mewariskan budaya ke generasi berikutnya tanpa melunturkan modernisasi yang sementara berkembang ini. Karena kita beranggapan dengan modernisasi ini juga melengkapi budaya kita, bukan menghancurkan, tetapi melengkapi, tetapi anggap budaya kita sebagai identitas kita yang harus kita jaga. Baik, itu tadi diskusi bersama dengan Deng Jajang Andi Abbas terkait dengan bagaimana kita mampu melanjutkan warisan pusaka leluhur kita khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi sebagai closing juga dari saya selaku moderator, tentu ini menjadi hal yang sangat penting khususnya bagi kaum muda, karena siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi, siapa lagi yang akan memperkenalkan budaya ke depannya khususnya di era digital native sekarang kalau bukan kita. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jajang bahwasanya pusaka adalah bagian dari identitas kita, dia menunjukkan karakter, dia menunjukkan siapa kita, dan penghormatan orang lain kepada kita itu adalah bagaimana karakter itu muncul dari pusaka yang kita pegang. Jadi mungkin itu yang bisa saya tangkap, Kak. Jadi identitas kita di suku Makassar, suku Bugis Makassar itu tidak bisa lepas dari apa budaya yang membentuk kita, apa sejarah ataupun mitologi yang kemudian membentuk kita. Tidak seharusnya kita melihat budaya itu sebagai ketertinggalan di era modernisme sekarang. Bahkan kalau kita bisa melihat bahwa orang dahulu itu jauh lebih modern karena mereka memiliki sejarah tulisan, mereka memiliki bahasanya sendiri dan mampu menerjemahkan mitologi-mitologi yang ada ke dalam bahasa saat ini yang mungkin teman-teman juga ketahui sekaliannya. Dan sebagai penutup dari saya ingin mengutip kata-kata dari Gus Dur bahwa
yang sama jangan dibeda-bedakan, dan yang beda jangan dipaksa untuk menjadi sama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aplaus dulu untuk warahmatullahi kita semua. Nah, sebelum Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.